Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para guru, asatidz PJ Syar'i se-Indonesia, yang kami hormati teman-teman ikhwah, para penggerak pegiat wakaf dimanapun berada se-Indonesia, dan para orang-orang yang mencintai syariat Allah, syariat wakaf ini. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti daurah ini dari awal, yang secara online kita bisa ikuti dari awal sampai hari ke-12 ini. Dan ini merupakan sebuah hal yang perlu kita sangat syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, dan tidak semua orang Allah lembutkan hatinya untuk mau mengkaji syariatnya. Karena Rasul mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah bikin dia mau berfaqih, memahami fikih, memahami agama ini. Dan ulama mengatakan, man lam yatafaqqah fid din ma aradallahu bihi khairan ma'adallah. Ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, kata ulama, siapa yang tidak senang dengan fikih atau mengkaji agama ini, Allah nggak inginkan kebaikan untuknya. Maka ini satu hal yang benar-benar harus kita syukuri. Kita bisa berada di sini, Allah meletakkan kita untuk duduk mengaji bersama, mengkaji salah satu syariat Allah yang sangat penting ini, syariat wakaf. Satu hal yang benar-benar harus kita syukuri, karena la haula wala quwata illa billah, la haula, tidak ada bagi kita kekuatan untuk menolak keburukan datang kepada kita, wala quwwata, dan tidak ada pula bagi kita kekuatan untuk mengambil kebaikan yang datang, illa billah, kecuali dengan Allah. Maka ini merupakan momen yang benar-benar harus kita syukuri, dan semoga dengan bersyukurnya kita ini Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Dan Allah di Al-Quran mengatakan, jika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku tambahkan. Kata tambahkan biasanya butuh objek. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Tapi di ayat ini Allah katakan, jika kamu bersyukur, pasti sungguh aku tambahkan, dan gak ada objeknya. Kata ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan ayat ini tanpa objek, maka ini open ended, apapun bisa menjadi objek. Maka jika kita bersyukur, Allah bisa tambahkan kemuliaan kita, Allah bisa tambahkan ilmu kita, Allah bisa tambahkan keberkahan dalam ilmu kita, Allah bisa tambahkan kekuatan kita untuk mengamalkan ilmu ini dan mensyiarkannya. Dan yang paling penting adalah Allah tambahkan rasa cinta pada hati kita terhadap syariat ini. Karena orang yang Allah lembutkan hatinya, Allah inginkan baik untuk dia, Allah buat hatinya ini terbuka pada syariat Islam. Dan sebaliknya, ma'adzallah, jika Allah inginkan keburukan untuknya, Allah bikin hatinya tertutup dan sempit terhadap syariat Allah. Maka ini adalah momen yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, selama 12 hari kita bisa mengikuti daurah ini secara online, dan insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan daurah offline. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di hari yang sangat baik ini kita perbanyak salawat kepada beliau, dan semoga setiap salawat yang kita lantunkan, Allah tumbuhkan rasa cinta kita yang semakin subur kepada Nabi kita, dan Allah jadikan hidup kita bisa sejalan dengan risalah yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Asatidz yang kami muliakan, Bapak Ibu, ikhwah yang kami hormati, hari ini sedikit berbeda karena ada banyak orang di sini, karena memang temanya sedikit lebih santai. Jadi kalau yang dibawa banyak biasa lebih santai. Kalau dibawa satu itu face to face lebih serius. Insya Allah temanya lebih santai karena akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tema yang lebih aplikatif. Jadi ini lebih kepada para pengurus tawafnya, para pengurus ta'awun wakaf yang ada se-Indonesia. Kita ingin sharing sedikit hal yang pernah kita lakukan, pernah kita cobakan dan ikhtiarkan di tawaf ini, dan mudah-mudahan sharing kita ini menjadi sebuah ide nanti ketika pertemuan offline kita mendapatkan sharing kembali, mendapatkan cerita kembali dari ikhwah saudara-saudara yang bekerja di tawaf, berkhidmah di tawaf di cabang se-Indonesia. Ini sebagai beberapa contoh kecil saja dari yang pernah kita lakukan, dan Allah mudahkan kegiatan itu. Dan karena ini adalah studi kasus, maka kami sudah mengundang para makelar kasus di sini. Ada teman-teman yang sama-sama di tawaf bersama kita. Ada Markus, ada Pak Hasan. Pak Hasan ini beliau namanya sekarang udah dibikin agak canggih, karena
Ini Mas Faiz punya ide, dibikin nama yang canggih-canggih, COO, Chief of Operational Officer. Artinya ya ini pelayan juga, pembantu umum, pekerja juga. Ada Muslim, ini satu-satunya Muslim di Tawaf ini, karena sebagian orang bilang selain Pak Muslim di Tawaf non Muslim. Muslim ini di financial, CFO, Chief of Financial Officer, artinya ya megang-megang uang, Menteri Keuangan, spesialis uang receh, bukan dari uang receh sampai uang besar ya. Insyaallah Ustaz Muslim yang diamanahkan untuk pegang-pegang kardus wakaf-wakaf dari para wakif yang dititipkan. Dan kita bisa lihat apa yang beliau, amanah yang beliau pegang itu terlihat langsung dari fisiknya, jadi nggak gemuk-gemuk sampai sekarang. Di duit orang semua ini, insyaallah. Namanya Muslim karena selalu slim. Kemudian ada Faiz, ini beliau yang mendesain segala sesuatu. Beliau yang desainnya, beliau adalah petingginya. Petinggi ada 2, pembesar 1, anak pengurus lah. Faiz ini CMO, Chief of Marketing Officer. Ini nama kita keluar aja biar gampang. Sebenarnya kalau kerja udah gotong royong-royokan juga. Dan berharap nama-nama ini tidak menghalangi kita untuk amal jama'i. Karena sejatinya ketika Pak Hasan kesulitan, teman-teman juga yang mengcover, Muslim kesulitan, teman-teman juga yang mengcover, dan Faiz kesulitan juga kita bersama mengcover. Dan saya disebut namanya CEO, Chief of Everything Officer, Executive Officer. Sebenarnya tanawatil asma wal musamma wahid. Kalau kata orang Arab itu nama boleh macam-macam, tapi yang dinamakan, yang pekerjaan kita tetap pekerjaan yang mulia ini, yaitu mengawal amanah dari harta-harta yang dititipkan. Jadi kalau logikanya kita ambil mazhab Hambali yang mengatakan bahwa harta wakaf adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pekerjaan mulia. Menjadi nazir adalah pekerjaan mulia terlepas apapun namanya. Kalau kata Khalil Gibran itu what is a name? The rose by any other name would smell as sweet. Kata dia itu apalah artinya nama. Memang dalam beberapa hal itu betul. Apalah artinya nama? Karena bunga mawar itu akan punya aroma yang sama dinamakan dengan apapun. Dan kita berharap amal kerja ini terserah namanya apapun, ini merupakan hal yang mulia, dan kita harus yakin itu. Karena umat Islam adalah umat yang berangkat dengan keyakinan. Sebelum mulai saya sedikit cerita ini tentang taubat. Kita nggak pernah tahu kalau ada si fulan berbuat dosa atau kita berbuat dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah, kita tahu nggak taubat kita diterima atau enggak? Ada orang bikin dosa besar, kemudian dia taubat kepada Allah, kita nggak tahu taubat kita diterima atau enggak. Tapi yang kita harus tahu adalah kita harus yakin bahwa taubat kita diterima. Maka umat Islam adalah umat yang dididik dengan keyakinan yang kuat. Kita harus yakin taubat kita diterima, setelah itu move on. Lakukan amalan kebaikan sebanyak mungkin. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak yakin taubat kita diterima, kita nggak mau beramal apapun. Kenapa? Karena saya amal apapun saya nggak yakin taubat saya diterima, akhirnya saya masuk neraka juga kok. Maka umat Islam adalah umat-umat yang benar-benar harus yakin dengan apapun yang dia lakukan. Begitu juga ketika kita di Nazir ini, kita harus yakin karena kerja kita ini adalah kerja yang benar-benar mulia. Kita menjaga harta Allah. Kalau saya dititipi oleh gubernur harta, saya jaga prestis dong. Maka yang sekarang ini kita dititipi harta Allah, dan kita nggak butuh prestis di dunia. Yang kita butuh adalah kita harus amanah, menjaga sebaik mungkin, dan kita jaga itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Maka Allah turunkan berkahnya untuk kita, untuk aktivitas kita. Maka apapun yang kita impikan dan cita-citakan, insya Allah akan mudah. Dengan keyakinan, berangkat dengan keyakinan ini. Jadi ini sebagai pengantar saja, dan kita akan masuk kepada beberapa kasus yang pernah kita lakukan di tawaf, dan insya Allah teman-teman yang akan menyampaikan ini ada beberapa hal yang pernah kita lakukan, dan ini insya Allah hal yang mungkin by design beneran, karena memang dari awal Ustadz Budi memberikan ilmunya itu kadang ada yang diilmui selama 2 tahun, setelah 2 tahun, tahun ketiga baru jalan. Jadi bukan ilmunya sekarang belajar 2 hari besok langsung mulai, bukan. Ada yang 2 tahun, setelah 2 tahun ada pembicaraan dulu sekitar 2 bulan, 3 bulan, setelah itu baru dibuat desain. Kalau sekarang itu bisnis plan ya. Nggak apa-apa kita nyebutnya bisnis plan, karena Allah menyebutkan antara kita dan Allah itu bisnis juga. Tijaratan lan tabur, bisnis yang nggak pernah rugi. Jadi kita buat bisnis plan-nya, matangkan, kemudian dijalankan. Nggak langsung dijalankan juga, karena calon pesertanya itu nanti diilmui dulu. Setelah diilmui dulu, ditumbuhkan semangat ta'awunnya,
Karena seperti nama tawaf, ta'awun dan wakaf, setelah itu baru dimulai. Nah mungkin tanpa banyak mukaddimah, Pak Ahsan, tafadhol Pak, diberikan sharing kepada kita beberapa hal terkait program yang pernah jalan di tawaf. Jazakallah Ustaz Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan semua, teman-teman semua di jajaran tawaf seluruh Indonesia. Ini Ustaz Rian memang merintah kita semua nih duduk di sini. Gitu kan, ini bentuk kita sami'na wa ata'na sama pimpinan begini nih. Gitu. Jadi tadi malam kita diperintah untuk nemenin saya sebenarnya, karena kemarin yang ditugaskan itu saya untuk paparan studi kasus ini, cuman saya nggak pede depan kamera, maka saya minta ditemenin gitu. Maka Ustaz Rian memerintahkan nih anak buahnya semua nih, duduk semua gitu ya. Jadi mohon maaf karena memang kita biasa memang pasukan tempur gitu ya di lapangan. Dan kita akan coba lihat beberapa kasus. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Mas-mas ganteng semua di sini. Jadi mungkin sebelum ini tadi Ustaz sempat singgung beberapa title kita ya. Ini memang satu semangat dari teman-teman tawaf pusat pertama, dan nanti insya Allah ini kita deliver juga ke teman-teman di cabang bahwa kita ke depan memang mau lebih profesional. Mau lebih dengan tenaga-tenaga muda ini, di sini saya paling tua nih. Karena dengan tenaga-tenaga muda ini harapannya memang tawaf akan lebih energik, akan lebih profesional gitu ya. Profesional yang seperti apa tentunya adalah sebenarnya simpel, profesional adalah mendeliver atau menepati apa yang sudah dijanjikan. Jadi kalau tawaf itu menjanjikan 1 rupiah pun dari harta wakaf tidak akan diambil untuk operasional, ya itu harus dideliver, harus disampaikan, harus ditepati gitu ya. Karena salah satu karakter rojul di Quran kan juga salah satu adalah sikoh terhadap atapnya, menepati apa yang sudah dijanjikan. Jadi ini yang kira-kira akan kita deliver nanti ke depan untuk lebih profesional, menjalankan pekerjaan sebagai nadir gitu ya. Baik, jadi kalau dilihat program yang sudah dijalankan di tawaf, program wakaf, saya agak noleh-noleh sana nggak apa-apa ya Pak Bibi? Karena tulisannya di sana gitu. Iya nggak hafal soalnya. Ya sih dikasih contekan gini. Jadi kalau di jenis wakaf yang dijalankan sebenarnya ya kalau dikelompokkan hanya ada 2, wakaf barang atau aset dan wakaf uang. Jadi kemarin disampaikan oleh Ustadz Budi itu wakaf uang itu adalah yang sekarang di Indonesia itu yang paling jos, itulah istilahnya yang paling ini. Padahal sebenarnya itu adalah khilaf ulama gitu. Tapi di tawaf alhamdulillah kita menjalankan 2 hal besar ini sebenarnya, wakaf barang atau aset. Itu nanti banyak contoh-contohnya. Kemudian yang nanti juga satu program besar dan kita akan sorot banyak nanti justru memang akan di wakaf uang tentunya dengan akad-akad yang sudah kita buat gitu. Next Mas. Nah ini, jadi di wakaf barang atau aset juga kita bagi kelompokan ada 2 gitu ya. Ada wakaf aset, itu contohnya misalkan untuk kemarin kita galang untuk pembangunan kelas kutab, untuk pembangunan sakan situ daun, itu aset gitu kan. Kemudian ada wakaf barang. Nah barang ini yang banyak biasanya kita terima itu macam-macam gitu ya. Nanti ada orang datang misalkan basah buka toko, Pak saya wakaf chiller, Pak saya wakaf showcase, Pak saya wakaf rak, Pak saya wakaf AC, Pak saya wakaf, macam-macam itu diwakafkan, dan itu yang kita terus inventarisir gitu ya. Kemudian ada peralatan laundry gitu kan, mesin cuci, mesin dryer, mesin apalah semuanya. Banyak yang item-item kecil, barang-barang yang nilai kemanfaatannya besar itu yang diwakafkan oleh para wakif ke tawaf untuk mensupport mauquf alaih yang ditentukan oleh wakif. Kemudian alat-alat kesehatan kita juga ada,
Nah, yang menarik ini teman-teman, yang menarik Tawaf juga pernah menerima wakaf software, ya, wakaf software gitu. Jadi ada software voice recognition sebenarnya. Jadi yang dari suara bisa ditranslate menjadi tulisan. Kemudian ada wakaf aplikasi untuk basaf, ada wakaf aplikasi untuk broadcast melalui WhatsApp gitu ya. Jadi banyak software gitu yang kita diwakafkan oleh para pembuatnya ke Tawaf. Nah, kemudian ada beberapa problem juga karena beberapa software ini butuh server gitu ya, maka ada juga yang ingin mewakafkan VPS-nya, virtual private servernya gitu. Jadi memang kebaikan itu akan terus bergulir memancing kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini yang kita rasakan di Tawaf itu, masya Allah, para muslimin itu berlomba-lomba gitu dalam kebaikan. Dan teman-teman bahwa dari semua wakaf ini memang secara, kalau kemarin kita belajar mauquf alaih gitu kan, ada yang muayyan, ghairu muayyan itu ya saya khair. Nah, kebetulan kalau di Tawaf itu mauquf alaihnya masih ya terbatas, masih di lingkungan Al-Fatih gitu ya, ada untuk kutab, untuk madrasah seperti itu. Jadi kita memang belum sampai di luar komunitas sementara ini. Jadi masih di dalam komunitas dulu, karena ini memang amanah yang harus kita jaga dulu, kita kuatkan dulu di internal. Dan insya Allah nanti ketika sudah kuat kita di internal, insya Allah itu akan dengan sendirinya akan meluas ke luar yang komunitas gitu ya. Oke, next slide. Ya, nah ini wakaf uang yang apa namanya, yang uang tunai ya, wakaf tunai. Kalau kemarin di Islam wakaf tunai, sebenarnya kan kemarin seperti disampaikan di Ustadz Budi di pelajaran fikih kita yang telah kita ikuti selama 7 hari ini, wakaf uang ini sebenarnya khilaf ulama, dan siapa yang membolehkan wakaf uang salah satunya adalah Imam Malik gitu ya. Dan solusi Imam Malik untuk wakaf uang itu ada 3, karena uang kan pasti kalau diwakafkan habis gitu ya, dibelikan ini habis ini. Nah, supaya nggak habis gimana, ada tiga cara yang harus dijalankan kalau kita mau mewakafkan uang. Nadirin yang harus semuanya. Yang pertama, saya mulai dari bawah dulu ya, ibda. Jadi ketika harta wakaf yang berupa uang itu kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha produktif, dikelola oleh orang-orang profesional yang hasilnya 100% untuk mauquf alaihnya. Dalam hal ini mauquf alaih itu ya masih di lingkungan Al-Fatih. Yang di sini contohnya banyak. Kita punya bahasa ya, BUMT di bawah Tawaf itu hampir semuanya mekanisme adalah ibda ini. Jadi 100% wakaf uang yang diputar di usaha produktif, hasilnya 100% untuk mauquf alaih. Nah, kemudian yang kedua, mudharabah. Nah, ini agak mungkin kita contohkan di sini ayo korban, karena kita punya satu satu program wakaf yang waktu itu kita sebut adalah akad wakaf mustarok PT Ayo Korban, di mana ini sebenarnya adalah programnya adalah mengakuisisi saham PT Ayo Korban Indonesia. Mungkin ada pengelolanya di sini Pak Wiwit di Jember. Kita galang tunai gitu ya, kemudian kita sertakan sebagai modal di PT Ayo Korban. Nah, cuman bedanya adalah PT Ayo Korban ini pengelolaannya kita kerjasamakan dengan tim yang mengelola Ayo Korban dengan sistem adalah bagi hasil atau mudharabah. Jadi modalnya wakaf, pengelolaannya dikerjasamakan dengan tim profesional. Kalau yang tadi di IBDA itu ya semua yang menjalankan itu memang ada yang sodakoh ininya, waktunya sodakoh ininya segala macam untuk mengelola wakaf produktif itu. Ada juga yang memang di-hire secara profesional untuk menjalankan wakaf produktif. Nah, ini contohnya nanti PT Ayo Korban. Nah, di sini nanti kita akan sorot ini teman-teman di akad, terutama di akad mustaroknya, karena memang salah satu yang didesain banget oleh Ustadz Budi Azhari itu waktu menjalankan wakaf mustarok ini adalah ini, wakaf Ayo Korban. Nah, nanti ini drafter akadnya dari sebelah saya ini, Pak Ustadz Muslim gitu ya, yang akan bisa menjelaskan nanti detail poin-poin apa sih di akad itu yang akadnya yang rumit gitu ya, yang ada batasannya macam-macam apa segala macam gitu. Karena kenapa kita munculkan dulu ini akad mustarok ini, karena
apa namanya, teman-teman wakif itu kalau di Indonesia itu rata-rata wakif itu kan wakif terserah. Pak saya wakaf ini terserah untuk apa? Pak saya wakaf ini terserah. Pak wakaf ini terserah gitu. Padahal sebenarnya kan wakif itu punya hak, punya ini untuk mengatur syarat itu sedemikian rupa sehingga nyaman buat wakif gitu kan. Nah, di akad wakaf ini kita dulu ingin mengedukasi ini ke para wakif bahwa kita bisa loh wakaf itu dengan syarat-syarat yang seperti ini, syarat-syarat yang rumit gitu, syarat-syarat yang apa namanya, yang menyamankan wakif gitu. Jadi bukan wakaf terserah gitu, tapi wakaf yang memang benar-benar punya visi gitu, wakaf yang punya ruh gitu ya ininya. Nah itu tujuan awal sebenarnya. Makanya waktu mendesain akad Ayo Korban itu cukup lama waktu itu karena Ustadz Budi sendiri mengkaji contoh-contoh akad apa segala macam, dan salah satu referensinya adalah akad yang sebenarnya sempat beliau sampaikan juga di daurah beliau, itu adalah akad Sultan Kolawun ketika mewakafkan Bimaristan gitu ya. Terus inspirasinya dari sana. Nah, nanti detailnya, poin-poinnya seperti apa sih menyusun wakaf nanti kita sampaikan di sana. Nah, yang terakhir wakaf tunai itu salah satunya dengan cara adalah korp atau kalau istilah saya itu digulirkan ya, uang bergulir gitu ya, harta bergulir, jadi dipinjamkan. Maka kita juga punya tim yang menjalankan ini, dan Masya Allah tim ini luar biasa sekali. Beliau-beliau tidak mau disebut namanya siapa, beliau-beliau lebih ingin bekerja di belakang untuk menjalankan syariat mulia ini, dan alhamdulillah 1 tahun ini diuji cobakan. Sekarang dana perputarannya sudah sekitar 1,3 miliar, dan itu berputar dan alhamdulillah tidak hanya di Depok, karena ada beberapa OTS juga yang dari KAF Jabotabek itu juga gabung di wakaf Kort ini dan sudah merasakan juga manfaat dari wakaf tunai yang dikelola dengan Kort. Gitu. Dan ada satu yang unik bahwa yang boleh meminjam atau boleh berwakaf itu hanya yang sudah mengaji, ada yang hanya yang sudah berilmu gitu. Nah ini teman-teman ketat sekali menjaga ini karena memang wilayah Kort ini wilayah yang apa ya, antara tipis sekali ya, antara karena orang meminjam itu kan kadang-kadang memang ini AC-nya kurang dingin ya. Terus saya yang grogi gitu. Grogi ya. Wah, ini kacau nih. Gitu ya. Nah. Saya grogi ternyata teman-teman, maaf. Kalau diturunkan lagi suhunya saya yang menggigil. Itu positif. Ini bersyarat wakafnya nggak dulu? Ya jadi di Kort ini memang pertama tadi itu di desainnya juga bahwa pesertanya yang meminjam atau yang wakaf itu memang ada syarat yang harus dipenuhi, itu harus sudah ngaji dulu gitu ya. Nah teman-teman punya forum namanya itu kajian Selasa malam, yang itu khusus hanya para ayah yang ada di sana, dan kita mengkaji bagaimana karakter laki-laki, bagaimana ekonomi segala macam di Selasa malam, dan alhamdulillah guru kita sendiri Ustadz Budi yang mengawal kajian itu, dan hasilnya yang bisa kita lihat seperti hari ini. Nah nanti kita juga akan melihat bagaimana akad terhadap Kort ini. Jadi lagi-lagi teman-teman di studi kasus ini kita akan menyorot lebih banyak ke akadnya. Jadi kita sementara mungkin nggak terlalu ini dengan hasilnya dulu gitu ya, tapi kita lebih fokus di akad dulu. Nah mungkin langsung aja, karena saya sudah grogi juga gitu ya. Nah biar gantian gitu. Nah gantian yang grogi. Yang grogi gitu ya. Nah kita lihat nanti akad wakafnya masih grogian saya satu. Lebih grogi saya zoom. Nah nextnya ya kita lihat ini ya, apa akad wakafnya, akad mustarok PT Ayo Korban yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Next slide-nya. Nah itu ada poin-poinnya, nanti ada kurang lebih ada banyak lah, saya nggak sempat menghitung karena 12 ada yang saya nggak tulis ya. Ada yang lewat ya. Jadi nanti dihitung aja. Nah ini kira-kira nanti poin per poinnya yang kemarin akad wakaf itu di draft oleh akhina Ustadz Muslim, dan nanti tafadhol Ustadz Muslim di ini.
Udah, baik. Udah capek katanya pindah kameranya. Tahu. Gantian. Ya, siap. Betul. Gimana? Silakan Ustaz Muslim. Ini memang kalau saya ngomong lagi takutnya ini lagi kepanjangan ngomong, jadi lanjutin. Karena memang yang akad ini yang membahasnya saya juga bahkan belum, udah lama ya Ustaz Muslim ya. Bahkan saya belum bergabung di Tawaf, dan memang yang menginisiasi ini mulai dari kajian. Saya ingin tekankan sedikit saja sih sebelum ke Ustaz Muslim nih. Memang segala sesuatu itu memang harus dimulai dengan ilmu. Artinya peran kalau untuk tawaf cabang itu artinya PJ Syar'i punya peran yang luar biasa penting di situ. Orang yang punya kafaah syariah punya peran yang luar biasa penting, karena kenapa? Karena kalau itu nggak dimulai dengan hal tersebut, dengan ilmu, itu pasti berantakan. Saya dulu pernah melakukan itu, pernah. Al-Qardul Hasan juga namanya. Waktu di kerja di luar, itu kita kerjasama dengan salah satu BMT. Nah, itu kan nggak didasari dengan ilmu. Itu sampai ada tim yang mau jemput, kan itu kita jemput tuh, Bapak nggak usah nganter ke sini, kita jemput ke rumah masing-masing. Setiap pekan kita jemput gitu, dikejar pakai golok, Pak. Kejadian, benar kejadian. Lu ini, dan ini memang cerdas nih. Yang peminjamnya cerdas memang. Dia bilang, saya tahu ini harta zakat. Harta zakat mana aja dipinjamin. Diburu pakai golok, beneran Pak. Itu terakhir dia ke rumah orang, setelah itu udah Kayaknya benar zakat yang dipakai. Memang, jadi karena saya di badan zakat, karena kita nggak boleh minjamin, maka kita harus kerjasama dengan BMT. Nah, karena sekarang BMT semangatnya bagus, teman sebagian BMT itu kerjanya jadi ini, bank modal tipis. Jadi kalau bank itu pinjamannya 200 juta, kalau BMT ya modal tipis, ya, 5 juta, 3 juta, seperti itu. Tapi itu kejadian, benar kejadian. Dan saya tuh sempat pikir gimana caranya, padahal kita nggak pakai nama Basnas, pakainya nama, dan yang dipakaikan itu uang infak sedekah, bukan uang zakat. Tapi masih gagal. Ternyata kuncinya memang itu, kalau nggak dimulai dengan ilmu pasti berantakan. Awal launchingnya keren Pak, launchingnya itu wali kota datang. Launchingnya itu wali kota datang, terus juga abrinya juga aparatnya juga datang, gitu kan, memang keren. Cuman ya kalau nggak didasari dengan ilmu, acara berhenti setelah launching. Ya itu. Jadi memang harus didasari dengan ilmu, karena itu peran penanggung jawab syariah itu luar biasa penting. Dan Masya Allah, ini saya salut dengan para asatidz yang ada di Al-Fatih ini, PJ Syar'i, para asatidz yang ada di Baitul Hikmah. Karena memang kalau itu dimulai dengan ilmu, maka dia borong tuh semua pahala, Pak. Orang ngasih, karena Rasulullah adal alal khairi kafa'ilihi, yang nunjukin persis sama dengan yang melakukan. Ada dua riwayat, ada riwayat kedua menyebutkan ka ajri fa'ilihi. Cuman saya ngambil riwayat yang pertama ini. Adalu alal khairi kafa'ilihi, nggak pakai ajr. Jadi yang menunjukkan itu persis sama dengan pelaku, bukan pahalanya aja. Jadi kalau persis sama dengan pelaku, maka ketika Allah berikan kemuliaan untuk pelakunya, dia dapat. Allah berikan keberkahan pada harta pelakunya, yang nunjukin juga dapat. Allah berikan pahala untuk pelakunya, yang pasti yang menunjukkan juga dapat. Ini Masya Allah. Ini luar biasa. Dari sini kita bisa menangkap jawaban bahwa Allah mengangkat derajat orang berilmu melebihi orang ahli ibadah. Baik, Ustaz Muslim, silakan Ustaz yang mengkaji akad dari salah satu pemimpin Muslim, Sultan Qalawun di Mesir. Dan Sultan Qalawun ini adalah pemimpin Mesir, pemimpin yang perhatian ke wakaf tinggi, karena beliau suka wakaf itu pasti berpasangan. Wakaf rumah sakit kasih pasangannya operasional, perusahaan. Wakaf masjid kasih satu pasar untuk itu. Wakaf kutab kasih satu bisnis untuk itu. Jadi memang luar biasa Sultan Qalawun, dan alhamdulillah ini yang waktu itu dikaji. Saya cuma dengar bocorannya aja. Lebih pasnya mungkin Ustaz Muslim yang menyampaikan ini. Tafadhol Akhil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bukannya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak ya untuk kita semua. Masya Allah, setelah mengikuti daurah yang panjang 12 hari maraton, Masya Allah, Allah masih berikan kita kekuatan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk belajar. Memang untuk kesempatan kali ini mungkin tidak seserius yang sebelum-sebelumnya, karena
Nah, namanya materi fikih memang harus dikaji dengan serius, Masya Allah. Dengan 7 pertemuan dari guru kita, Guru Kiai Haji Ustadz Budi Asari. Ini kita nggak seriusnya udah keringetan. Oh gitu. Gimana serius? Bisa. Masya Allah. Memang, ya kita perlu banyak bersyukur. Apalagi Allah berikan kesempatan untuk saya, Masya Allah. Dari akhir tahun 2017, Allah berikan kesempatan untuk mengaji langsung tentang wakaf ini. Saya ingat saya buka HP ya karena kesempatan ini juga gitu. Jadi saya sempat buka-buka lagi laptop, buka-buka lagi data-data sebelumnya. Ternyata kita sudah mulai ngaji itu dari September 2017. Masya Allah. Ini sudah 3 tahun lebih, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya ya beberapa data rekaman masih ada. Ya akhirnya ya Allah ingatkan ternyata untuk murojaah lagi banyak hal gitu. Dan untuk terkait khusus untuk akad wakaf ini ya sebelumnya saya mohon maaf dulu, Masya Allah di Zoom meeting kali ini kan banyak Sari, saya mohon izin mungkin ada guru kita juga Ustadz Budi Asari menyaksikan, saya mohon izin menyampaikan saja bahwa apa yang sudah disampaikan oleh guru kita ya memang waktu itu ini 2 kali di murojaah sebenarnya. Pertama memang dibaca secara umum saja waktu itu sama guru sama Ustadz Budi, tapi di sesi kedua ini akhirnya Ustadz Budi lebih mendetilkan lagi. Jadi dari banyak kalimat itu saya kemarin terakhir coba review lagi ternyata ada lebih dari 500 baris akad wakafnya. Jadi akad wakaf Sultan Mansur Qalawun ini beliau Sultan waktu itu mewakafkan sebuah bimaristan dan ditempel dengan 7 wakaf produktif. Jadi nggak cuma 1 untuk bimaristan ini. Ya dengan segala kedetilan di akadnya, ya kita mencoba mengambil lah beberapa poin apa aja sih secara poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan di akad kita. Dan alhamdulillah ya berarti kalau untuk kajian Qalawun ini di awal Januari 2018. Ya kita kaji itu 3 bulan berarti ya, karena Ayo Kurban seingat saya kita launching wakafnya itu di akhir Maret. Jadi selama 3 bulan ini memang kita fokus belajar di akad. Insya Allah ya masih Allah bimbing. Semoga selalu dalam bimbingan Allah gitu. Seluruh praktek kita gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di slide ya beberapa poin yang akhirnya kita simpulkan perlu ada di akad wakaf kita ya, di akad musyarak. Mungkin dari operator bisa ditampilkan saja slide-nya. Yang sebelumnya. Poin-poin. Nah, baik. Ya, waktu itu kita simpulkan sebenarnya ada 12 poin ya. Ada 12 poin yang dimana 1 poinnya tambahan dari kita sendiri. Itu di 2 poin yang kedua dari bawah itu sebenarnya nggak ada di akad wakaf. Nanti coba, ditampil ya. Nah yang kedua tuh, yang 2 dari bawah tuh, doa untuk nazir tuh nggak ada. Jadi sehingga waktu itu kita kesimpulan ini harus dimasukin nih. Karena kalau kita lihat sebelumnya tuh akad-akad poin-poin sebelumnya mulai dari penunjukan nazir, selanjutnya adalah nasihat. Jadi karena ini Sultan, Masya Allah, beliau memberi nasihat untuk nazir, bagaimana cara mengelolanya dan apa saja yang dilarang, apa yang bahkan ketika nyebut di poin pelarangan, beliau mencantumkan juga apabila nazir melaksanakan apa yang sudah dilarang ini, maka baginya neraka. Masya Allah. Jadi memang sebenarnya kita memang belajar tuh ya banyak deg-degannya juga memang menjadi nazir ini. Memang cuman ya Masya Allah, Allah berikan kekuatan ya. Memang di awal ini ya kita juga harus maklum bahwa pengetahuan kita masih terbatas. Ini ya berarti ini mohon bantuannya asatizah di BHN, Masya Allah, mungkin dari para PJ di cabang juga yang telah mengkaji masalah wakaf ini mungkin bisa memberi masukan-masukan untuk tawaf, baik untuk pusat baik maupun ya untuk tawafnya di cabangnya masing-masing gitu. Karena memang untuk urusan akad ini aja ya tadi ya kita belajar berapa lama, 3 bulan. Mungkin ya semoga ini jadi wasilah kita ya, kita namanya cari berkah ya Pak ya. Ya. Kita meniru akad wakaf yang pernah dituliskan oleh orang soleh sebelum kita. Ini ya, padahal ya kita cuma jiplak aja gitu. Mungkin kalau bahasanya Faiz nanti ada
rumus ATM, amatir modifikasi. Ya kita belajar masih begitu. Ya belum bisa kita berikan ilmu bikin akad yang secara detail ya, dengan gaya kita sendiri. Mungkin kita lihat slide lagi. Dari 12 poin ini memang yang pertama, nah di pembuka kita, ya tidak seperti akad-akad yang kita biasa lihat ya. Kan kalau misalnya kita lihat akad-akad yang ada, kita kan biasanya yang bertanda tangan di bawah ini selalu dimulai dengan yang seperti itu, atau dimulai dengan akad-akad itu dimulainya dengan ya pada hari ini tanggal sekian, yang bernama siapa, kan ada namanya disebut, namanya siapa, terus sebagai apa, ya hampir semua akad modelnya seperti itu. Tapi ternyata di akad wakaf ini Sultan Qulaun ini pertama memang memerintahkan seseorang juru tulis. Ini salah satu pekerjaan yang memang mungkin kedepannya perlu diseriusi ya, karena memang akad wakaf ini kan kalau nanti kita baca, mungkin nanti para asatidzah bisa mengecek sendiri ya akad wakafnya yang detail itu seperti apa. Bahwa di sana disebutkan Sultan ini memerintahkan seseorang untuk menuliskan akad wakaf. Jadi akad wakaf ini, jadi Sultan mendiktekan langsung bagaimana akad wakaf yang ingin dia tuliskan. Jadi ya ini tadi ya bagian dari wakif yang cerdas gitu. Jadi bukan wakif terserah yang tadi disebutkan Pak Hasan di awal gitu. Jadi ketika dia punya suatu harta wakaf yang besar, ya dia bisa tentukan sendiri inginnya wakafnya seperti apa. Nah karena ini Bimaristan ya, pertama tadi bisa kita lihat bahwa tentang doa pertama ya pengantar ya, ini adalah akad wakaf dari Sultan, Masya Allah, Sultan Qulaun, yang dimana beliau setiap kali disebut namanya ada pujian di sana menyertai, ada juga doa-doa. Jadi wakif ini betul-betul ya luar biasa lah, kebaikannya terus didoakan juga. Jadi selama setiap orang yang membaca akad wakaf setelah itu, akhirnya kan mau nggak mau setiap perkataannya dibaca, dan setiap doa itu selalu dibacakan kembali gitu. Dan semoga seluruh kebaikannya terus selalu mengalir, bukan hanya dari harta wakafnya, tapi juga dari akad wakafnya gitu. Beliau selalu didoakan. Yang kedua, ada poin tentang ilmu. Ilmu ini adalah tentang definisi wakaf. Jadi wakaf ini disebutkan juga oleh wakif, didetailkan apa sih wakaf itu, wakafnya seperti apa. Jadi wakaf itu apa? Wakaf itu adalah amal yang Allah ya salah satu amal sunnah yang Allah syariatkan gitu. Itu detailnya disebutkan, di mana wakaf itu ya pahalanya terus mengalir. Ya seluruh keutamaan wakaf juga, bahwa ini adalah sedekah jariah, semoga Allah terus melangsungkan kebaikannya, pahalanya sampai kiamat mungkin, insyaallah. Terus, nah yang ketiga ini kita tidak langsung tidak ada poin langsung saya ingin mewakafkan apa, tapi memang ada masalah yang ingin diselesaikan dari wakif. Jadi ada latar belakangnya. Jadi ketika Sultan Qulaun ini mewakafkan Bimaristan, memang disebutkan bahwa di Mesir kala itu ya ada Bimaristan yang ada masalah kesehatan yang ada di Mesir kala itu, sehingga akhirnya Sultan mewakafkan Bimaristan ini gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah deskripsi mauquf. Tadi kemarin kita sudah belajar ya bahwa mauquf adalah harta wakafnya. Jadi harta wakaf ini didetailkan oleh Sultan ini, bahkan sampai tidak hanya masalah barangnya apa. Kan kalau misalnya kita langsung wakafnya tanah aja. Tapi kalau di akad ini bisa didetailkan bahwa tanah ini posisinya di sebelah mana, di sebelahnya ada tanahnya siapa, itu semuanya detail. Atau kalau Bimaristan ini didetailkannya lebih dahsyat lagi. Ini Bimaristan yang dimana sebelahnya adalah kebun apa, yang di sebelah lagi ada kebun apa lagi, yang pintunya terbuat dari kayu. Oh, Masya Allah. Saya nanti bisa dikaji kembali bagaimana detailnya akad wakaf ini. Bahkan Sultan Qulaun sendiri menyebutkan bahwa Bimaristan ini tidak ada yang menyamai seperti ini. Jadi bahwa ada ciri-ciri khusus, banyak ciri-ciri khusus yang disampaikan dari Sultan ini
tentang wakafnya. Mungkin lanjut lagi, ada syarat wakaf. Syarat wakaf itu ya masalah bimaris ini tidak boleh ada dokternya siapa saja yang boleh praktek di sini. Terus pasien ketika misalnya masuk sini semuanya gratis, semuanya didetailkan, termasuk masalah setelah sembuh dia dapat fasilitas apa, baik itu baju baru, dapat ongkos, uang pengganti karena dia sakit ya, kan tidak bisa bekerja, itu semuanya didetailkan. Bahkan didetailkan juga untuk pos baju baru untuk pasien yang sudah sembuh itu diambilkan dari wakaf produktif yang mana, itu semuanya didetailkan. Terus ada penunjuk syarat wakaf tadi sudah, terus lanjutkan dengan penunjukan nazir. Jadi nazir ini disebutkan oleh Sultan ini, pertama adalah beliau sendiri sebagai nazir, terus selanjutnya ketika beliau meninggal maka anak-anaknya yang melanjutkan, yang sebagaimana Umar. Ya Umar kan yang melanjutkannya akad wakaf itu adalah Hafsah ya. Dan juga ada lagi setelah itu adalah keturunannya yang soleh, tuh yang alim ya. Nah Sultan Kulawun pun sama, tapi setelah anak-anaknya, jika anak-anaknya terputus, beliau menyebutkan bahwa wakaf ini yang menjadi nazir adalah hakim yang bermazhab Syafi'i. Wah, masya Allah, sudah detail sekali memang akad wakafnya. Ya, terus selanjutnya ada nasihat untuk nazir ya, nazir untuk tidak berlaku zalim untuk masalah harta wakaf ini, untuk masalah siapa saja yang boleh menikmati harta wakaf ini, semuanya dinasihati untuk berlaku adil ke semuanya, tidak boleh zalim, tidak boleh memasukkan tidak boleh di akad wakaf itu disebutkan tidak boleh ada Nabi Maris ini tidak boleh dipimpin oleh selain kaum muslimin. Jadi intinya kalau misalnya ada orang cerdas waktu itu, walaupun pimpinannya yang mentereng sedang waktu itu adalah bukan kaum muslimin ya, tapi tetap saja di bimbingan ini hanya boleh diisi oleh dokter-dokter yang muslim. Terus nasihat nazir, terus ada peringatan ya, lagi-lagi tadi yang saya sudah sampaikan tentang keharaman mengubah akad wakaf ini. Bahkan ya tadi akad ini betul-betul harus dijalankan oleh nazir. Dan yang selanjutnya ya tadi, apabila tidak dijalankan, poinnya selalu ada menyebutkan kalimat neraka bagi nazir gitu. Ini memang satu nasihat ya, selalu untuk pengingat juga sebagai nazir yang mengelola harta wakaf, untuk ya selalu ingat bahwa akad ini ya bukan main-main akad wakaf ini. Kalau disampaikan Satrian tadi di awal bahwa ya kita mengurusi hartanya Allah, bukan hartanya sultan lagi gitu. Maka ya perlu selalu ingat bahwa karena ini harta milik Allah ya, kita selalu ingat bahwa yang memberikan ganjaran itu semuanya dari Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, selanjutnya adalah doa. Ini doa kita masukkan, kesimpulannya adalah ini masa kita cuma dikasih neraka-neraka aja nih di akad. Kita sempilin deh, kita masukin sedikit doa. Untuk yang masalah doa ini memang kalau kemarin itu kan di akad wakaf itu memang cuman poin-poin ya di kitab itu yang disampaikan. Ada beberapa baris yang terlewat. Akhirnya kita kesimpulan, semoga ini yang terlewat ini, baris yang dilewati ini, semoga memang isinya tentang doa untuk nazir. Ya karena ya dengan usaha yang seberat ini ya, dengan pekerjaan yang tidak kecil, ya semoga tetap ada doa untuk para nazir yang mengelola harta wakaf ini. Yang terakhir memang, dan yang terakhir tentang tanda tangan ya. Ini poin tentang pengesahan harta wakaf, bahwa di mana akad wakaf ini ditulis, kapan disahkan gitu, dan juga siapa sih saksi-saksinya. Ini saksinya banyak sebenarnya kalau untuk yang Sultan Kulawun, cuman kemarin yang namanya urusan saksi kan minimal 2 ya untuk urusan muamalah, minimal 2 orang laki-laki ya. Itu yang kita coba perhatikan di akad wakaf ayat kurban yang mustarok ini. Ya mungkin segitu yang bisa disampaikan. Ini akad wakaf ini ya tadi ya, bisa kita pelajari. Sebenarnya kan kalau secara wakaf kita belajar dari September sampai Januari, akhirnya Januari detail masalah akad wakaf ya. Terus
kita baru praktekkan di akad wakaf mustarak yang di bulan Maret kita launching 2018. Jadi nanti untuk para wakif yang belum pernah berwakaf, mungkin ini sedikit latar belakang gimana akad wakaf itu muncul. Memang ya perlu banyak bersyukur saya dapat kesempatan untuk memulai akad wakaf ini. Ya, ini atas bimbingan guru kita semua seperti Asari. Cuma ya alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan saya yang memulai gitu. Semoga ini jadi amal baik untuk kita semua dan juga untuk guru kita seperti Asari, masyaallah. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin selanjutnya akan kembali lagi dengan Pak Hasan untuk membahas tentang akad qard. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa tadi bahwa di tawaf itu selalu dasarnya adalah urusan ilmu. Jadi ya untuk masalah apa wakaf mustarak kan kita belajar dari September sampai Maret. Sedangkan untuk wakaf qard juga kita nggak sebentar. Jadi wakaf qard itu kita belajar tentang wakaf nukut dulu pertama, tentang wakaf uang. Apakah benar wakaf uang ini boleh atau enggak? Jadi tidak sembarang asal kita nih lagi apa? Kita ingin lawan ya tadi ya, ada latar belakang yang perlu dikaji terlebih dahulu. Masalah apa yang mau kita selesaikan, kita kaji banyak hal. Bahkan sebenarnya kalau untuk tema wakaf qard ini sudah panjang sekali sampai akhirnya ke belakang masalah ada wakaf-wakaf lainnya yang mesti kita siapkan dengan adanya wakaf qard ini. Ya, ini sedikit pengantar. Gimana? Ya, bahwa tadi semoga dengan dilandasi dengan ilmu, mungkin memang pelan-pelan ya kita perjalanan, tapi dengan pelan ini semoga Allah tetap selalu bimbing. Karena yang salah satu nasihat yang disampaikan Satrian juga bahwa masalah berjalan di jalan Allah itu yang penting di jalannya, bukan masalah kita harus sampai ujung, harus sampai finish, tapi selama kita masih selalu di jalan Allah, semoga Allah ridhoi semua ikhtiar kita. Ya, insyaallah mungkin gitu, Satrian. Baik. Jazakallah khair Ustaz Muslim. Ya. Ini luar biasa. Saya termasuk orang yang juga beruntung seperti antum juga, walaupun agak telat, nggak seawal antum ya. Kita masih awail lah. Masih awail, alhamdulillah, karena syariat wakaf yang seperti ini, syariat wakaf sebenarnya sudah ada di Indonesia, sudah berjalan. Namun yang wakaf dengan segala keistimewaannya yang ada pada masa-masa peradaban Islam itu hari ini belum teraplikasikan. Dan saya bersyukur Allah bukakan pintu buat saya, ini jalan buat kamu untuk bisa ikut partisipasi membangkitkan kembali syariat itu. Kenapa demikian? Kalau saya nggak ambil jalan itu, orang lain bakal ngantri. Yang lain di belakang tuh ngantri. Karena Allah mengatakan mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad dari agama ini, kata Allah, Allah kasih contoh ekstrim langsung. Nggak usah, jangankan ini Allah bukakan jalan untuk berjuang, terus Allah katakan nggak sekedar berjuang, bahkan kalian murtad sekalipun, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, dan Allah akan datangkan satu kaum. Menariknya ayat ini mengatakan mayyartadda minkum, siapa yang murtad dari kalian. Minkum ini litaklil, bahkan satu orang pun di antara kalian gak mau jalan di jalan ini, Allah akan ganti dengan satu kaum. Dan satu kaum itu luar biasa, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka dan mereka cintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu lemah lembut terhadap sesama mukmin dan mereka perkasa, gagah, berwibawa terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka ternyata orang-orang yang akan mereplace kita, menggantikan kita kalau kita nggak siap di sini. Mereka ini yujahiduna fi sabilillah, mereka itu bersungguh-sungguh, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi saya merasa ketika Allah berikan jalan untuk kita bersama ya, yang bergerak di tawaf pada hari ini, siapapun yang ikut tergerak dalam wakaf pada hari ini, kita harus bersyukur karena Allah bukakan pintu atau jalan itu untuk kita. Artinya kita bisa jadi orang yang datang menggantikan orang yang nggak ada di sini hari ini, atau kita bisa jadi orang yang digantikan. Jadi kalau kita orang yang digantikan, Allah datangkan orang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka cintai Allah. Ini luar biasa tauhid ini. Nggak sekedar
kita cinta Allah, semua orang karena bisa ngaku. Kullun idda'a bil laila wa laila la tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku mencintai Laila, tapi Laila nggak bilang seperti itu. Jadi, tapi Allah bilang ini, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cintai mereka dan mereka cintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, lembut terhadap mukmin, keras tegas terhadap kafir. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut nyinyirnya orang-orang yang kerjaannya memang nyinyir gitu. Apalagi orang yang nyinyir sekali-sekali. Kemudian kita bisa jadi digantikan oleh orang-orang itu, atau kita bisa jadi orang-orang yang disebut Allah dengan kriteria itu, menggantikan orang yang hari ini tidak hadir. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur Muslim bisa ada di sini di kesempatan ini, karena Rasul juga mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan untuk seseorang, Allah gunakan dia. Sahabat bertanya, gimana istamala? Allah menggunakan dia itu gimana? Terus Rasul mengatakan, Allah bikin dia sibuk dengan kebaikan. Jadi semalam pulang jam berapa? Jadi Masya Allah kita bersama-sama kita harus bersyukur Allah masukkan kita ke orang yang menggerakkan, salah satu orang yang masih, saya melihat ini masih awal di Indonesia untuk gerakan dakwah dengan semua keistimewaan yang ada. Karena kemarin kita ikut seminar, ada pertanyaan dari salah satu peserta seminar itu, bagaimana kalau ada orang yang berwakaf kemudian dia memberikan syarat terhadap wakafnya, dan yang ngisi seminar mengatakan, wah itu bukan wakaf kalau pakai syarat. Yang namanya wakaf ya dikasih selesai. Nah berarti ada hal yang belum sampai, keistimewaan wakaf ini belum sampai ke umat Islam hari ini, dan ini yang harus kita nggak sekedar keluar, aplikasikan dulu. Jadi lebih baik kita menyampaikannya dengan bukti kerja daripada kita ngomong sana sini. Contohnya mana? Kata orang, nggak ada. Tapi lebih baik kita ya udah kita ilmuin, cukup kita jalankan, baik itu skala kecil atau skala besar, karena Allah akan sempurnakan nanti. Amalan kita cuma camping, udah amalannya nggak maksimal, niatnya nggak ikhlas, macam-macam. Tapi Allah, kita yakin Allah akan sempurnakan itu. Allah itu syakur. Syakur itu Allah membalas kebaikan kita yang sangat sedikit dengan balasan berlipat ganda. Allah melihat amalan kita yang compang-camping, tapi Allah ganti itu dengan pahala yang besar. Allah sempurnakan itu syakur. Yang mensyukuri sesuatu. Dan ini kita lihat satu Ayo Kurban Indonesia yang sudah berjalan. Ada satu lagi sebenarnya yang menarik juga Pak, yang mungkin perlu kita share juga, yaitu Qabdul Hasan. Karena saya ingin dengar caranya juga nih Pak, karena saya pernah melaksanakan dan itu nggak jalan. Di kita seperti apa Pak Hasan? Yang Al-Qabdul Hasan ini. Baik, Jazakallah Satrian. Mungkin bisa langsung aja ke akadnya Ayo Quran, bukan yang Qord. Yang slide bukannya itu satunya. Oh ini yang contoh ya? Contoh akad. Nah, ya. Jadi kalau dari yang akad wakaf Qord itu, secara akad sebenarnya ini platformnya masih sama dengan platformnya akad mustarok Ayo Korban. Cuman ini agak lebih disimplify, lebih kompleksitasnya lebih dikurangin gitu ya. Jadi secara poin-poin mungkin masih kurang lebih sama, tetapi kekomplekan syarat-syaratnya yang lebih dikurangi supaya tidak terlalu jelimet gitu istilahnya gitu. Karena kalau jelimet nanti nadirnya pusing gitu. Jadi supaya nggak pusing, jadi ini kita sederhanakan gitu. Jadi mukadimahnya mungkin latar belakangnya itu ketika teman-teman di Depok itu mengadakan kajian untuk ayah Selasa malam itu, yang alhamdulillah dikawal langsung oleh guru kita Ustaz Budi Asyari. Itu memang kemudian selalu ada disampaikan bahwa percuma nih ngaji terus, kemudian hanya jadi wacana, nggak pernah jadi amal. Nah akhirnya beberapa teman-teman OTS itu kemudian berdiskusi juga setelah beberapa kali mengkaji gitu, bahwa kayaknya kita perlu mengamalkan apa yang sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Nah kemudian dilihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Kita melihat satu peluang tentang wakaf uang tadi, salah satunya adalah dijalankan dengan Qord gitu.
Dan ini kan belum terlalu umum, terlalu jamak gitu ya di Indonesia bahwa uang bisa dijalankan dengan qard, dipinjamkan tanpa ada riba. Kalau di Indonesia hari ini kalau ngomongin pinjam meminjam ya pasti jatuhnya ujung-ujungnya persenan kan gitu ininya. Nah ini yang coba kita counter gitu ya, ini solusinya seperti apa. Nah ternyata bisa disolusikan dengan wakaf uang ininya. Nah, makanya kemudian dibentuk satu tim, dikaji gitu kan. Bahkan sama dengan Ustadz Muslim sebelumnya ngajiin tentang kitab Waqfun Nuqud Ustadz ya. Waqfun Nuqud tentang wakaf uang gitu kan. Di situ ternyata isinya tambah pusing gitu karena semuanya khilaf ulama. Ya harusnya ahli fikih. Kita coba ini terus prakteknya gimana Ustadz? Ininya biasa orang Indonesia gitu ya. Ininya langsung mau praktek aja gitu. Tapi setelah dibimbing oleh para asatidz kita, akhirnya dibentuk satu tim, satu pengelola yang itu membahas tentang teknis. Salah satu teknisnya adalah bahwa jamaah yang tadi ngaji Selasa itu, kemudian kita kumpulkan di satu grup WA. Kemudian yang mau mengajukan pinjaman silakan mengajukan. Nanti ada formulirnya diisi. Dari formulir yang disampaikan oleh pengaju itu tadi yang mau meminjam tadi itu dianalisis oleh tim, dicek kebenaran datanya, dicek validitas datanya yang disampaikan segala macam. Bahkan akan diutus satu orang atau dua orang untuk melakukan diskusi face to face dengan pemohon, gunanya untuk memverifikasi apa yang sudah disampaikan. Jadi dari proposal disampaikan oleh pemohon sampai di approve itu atau ditolak itu mungkin akan butuh proses yang cukup lumayan lama, karena teman-teman di pengelola juga harus meyakinkan diri teman-teman ini bahwa ini nanti ketika diberikan qard itu kembali uangnya, karena kalau nggak kembali maka yang problem adalah nadhirnya, karena ini adalah uang wakaf. Nah itu yang dijalankan setiap kali ada permohonan. Sampai hari ini mungkin kurang lebih berapa Ustadz Muslim yang pemohonnya udah hampir 100 lebih ya? Iya. 100 proposal permohonan lebih 100 lebih yang sudah dimohonkan kemudian digulirkan gitu. Nah setiap proposal yang di approve oleh Dewan Syuro gitu kan, nanti teman-teman ini setiap ada hasil assessment maka akan disyurokan. Nah biasanya tuh perdebatannya panjang tuh di situ. Oh ini sisi ini begini, sisi ini begini, sisi ini segala macam, dari segala sisi coba dilihat gitu. Nah nanti hasilnya biasanya bisa ditolak atau disetujui sepenuhnya atau disetujui sebagian gitu. Jadi begitu, karena seperti disampaikan oleh guru kita juga bahwa qard itu layaknya obat gitu. Kalau diberikan dosisnya terlalu tinggi maka itu tidak akan menyembuhkan, malah jadi masalah, akan menjadi beban berikutnya kepada pemohon. Tetapi kalau dosisnya kurang maka juga tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyembuhkan gitu. Maka harus benar-benar pas. Nah menakar pas ini ini susah saat kalau ini menakar yang diceritakan memang agak susah ini. Karena ini memang bayi pengalaman gitu kan, menakar itu jadinya harus belajar gitu. Makanya program itu dijalankan sedikit demi sedikit gitu ya, step by step. Dari bermula pengajuannya 1 juta, 2 juta. Terus saja begitu sampai akhirnya hari ini bahkan ada yang mengajukan sampai 200 juta. Sampai 150 juta gitu. Dan alhamdulillah tingkat pengembaliannya juga sangat bagus menurut saya. Ada beberapa pengajuan untuk penangguhan dan wajar karena musim pandemi seperti ini segala macam, pendapatan orang agak sedikit. Tapi yang menarik adalah bahwa dari teman-teman yang peminjam ini pemohon gitu ya, itu semangat untuk mengembalikannya juga luar biasa tinggi karena tingkat kesadaran bahwa yang dipakai, yang dipinjam ini adalah dana wakaf. Jadi bagian menjaga harta wakaf itu adalah bagian tanggung jawab dari teman-teman pemohon ini. Ini yang tadi mungkin poinnya di sini Ustaz. Kalau tadi Ustaz Rian mengcompare pernah ada yang tadi di Baitul Mal tadi gitu ya, bahwa di sisi peminjam itu benar-benar ada pemahaman atau ini bahwa ini juga bagian tanggung jawab kami sebagai peminjam untuk mengembalikan ini, karena itu tadi ini adalah harta wakaf. Jadi ketika nadhir bertanggung jawab menjaga harta wakaf ini supaya tetap utuh gitu ya, tetap bergulir,
Maka di sisi peminjam juga harus ada kesadaran penuh bahwa kewajiban saya mengembalikan ini adalah untuk kebaikan harta wakaf ini, untuk keberlangsungan wakaf ini ke depan gitu. Nah, makanya balik-balik lagi ini adalah efek dari ilmu, efek dari ngaji gitu. Nah, mungkin sedikit tadi akad wakafnya bisa ditampilkan secara simpel aja, hanya ada 1 lembar seingat saya. Yang panjang itu list wakifnya sebenarnya. Kalau ada 6 lembar, itu akadnya cuma 1 lembar itu yang ini ya. Yang panjang list wakifnya karena akad ini memang dibentuk dibangun untuk tiap penggalangan. Jadi kalau hari ini kita punya 90 penggalangan, maka akan ada wakaf 90 akad wakaf jenis-jenis ini. Yang itu kita simpan di cloud semua ini data-datanya. Yang sewaktu-waktu insya Allah nanti beberapa tahun ke depan ini akan jadi harta atau jadi materi bahan data yang akan menarik dianalisis selanjutnya. Gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin belum kelihatan harta karunnya, tapi kalau 5-10 tahun lagi mungkin akan jadi apa Ustaz? Bisa diulang? Begitulah saudara. Ada keresahan itu. Ya. Enggak bisa agak gede dikit. Bisa. Maklum faktornya U gitu ya. Pakai teropong. Pakai teropong. Udah kacamata lupa taruh di mana gitu kan. Itu uang. Uang. Nah. Ya. Jadi mungkin seperti tadi ada poin-poin pembukaan Fatimah gitu kan. Terus yang penting mungkin ini nih, ada masalah apa sih yang diselesaikan dengan wakaf ini gitu kan. Latar belakang masalah apa yang mau diselesaikan dengan wakaf Qard ini. Maka yang diselesaikan adalah hari ini itu kita sulit mencari pinjaman yang bebas riba, itu hari ini sulit. Seakan-akan semua institusi ketika ngomongin pembiayaan, kita ngomongin pinjaman itu selalu ada embel-embelnya riba gitu ya. Nah maka orang-orang ini gitu yang wakif-wakif ini karena ini digalang ya, jadi yang wakaf itu nggak hanya yang gede-gede. Kalau misalnya ini ada jumlahnya sekitar, ini contoh kasusnya satu kali penggalangan 39 juta sekian itu nggak hanya dari 1 orang, tapi ini bisa 200 orang, bisa 100, terbanyak itu pernah 180 orang yang wakaf untuk satu nominal tertentu gitu ya. Jadi makanya disebutkan di atas itu ada orang-orang yang datang ke tawaf itu untuk mewakafkan uangnya untuk keperluan tadi sebagai sarana untuk dipinjamkan ke saudara-saudara yang membutuhkan. Gitu. Nah, yang nanti ada doa-doa segala macam. Nah, terus terakhir ada yang tanda tangan. Nah, ini yang tanggung jawab waktu itu masih Pak Arif, Ustadz Arif, gitu kan, selaku direktur tawaf. Saya kebagian saksi. Sama Ustadz Muslim. Spesialis saksi. Nah, nanti terus setelah ini baru itu kita tampilkan adalah list dari semua wakif yang terlibat tadi di 39 juta tadi. Nah, di sini nanti sengaja saya tidak hanya crop kecil aja, memang nggak muncul karena memang banyak. Kalau sekarang kasus ini ada 130-an kalau nggak salah, dan 6 halaman itu isinya cuma list nama-nama para wakif aja. Wakif itu ketika di penggalangan mereka melakukan bidding ya, istilahnya ada bidding. Jadi satu orang misalnya saya wakaf 100.000, saya 20.000. Terus paralel gitu, running gitu. Nah, nanti direkap jumlah akhirnya berapa. Itu dimunculkan tapi tidak dimunculkan nominalnya di akad ini. Jadi hanya wakif tadi semua sekian orang itu total sekian puluh juta gitu. Ini ya. Nah, kurang lebih akad akad wakafnya akan seperti ini. Nah, ini insya Allah wakaf Qard ini memang akan jadi program unggulannya tawaf ke depan. Ini akan kita insya Allah nanti hari minggu depan ya di Daerah Wakaf Offline kita juga akan diskusikan ini dengan teman-teman di cabang yang lain. Kalau memang siap, insya Allah teman-teman di pusat juga udah siap untuk kita lebarkan ini ke cabang-cabang yang lain. Hari ini memang ini diinisiasi di Depok, tetapi yang wakifnya juga tidak hanya dari Depok, sudah ada beberapa teman-teman dari cabang di Jabodetabek juga udah ikut juga. Tapi syaratnya memang semua harus ngaji di Selasa malam. Yang nggak ngaji nggak boleh ikut. Gitu ya. Harus ngaji dulu, karena kita memastikan tadi transfer ruh ilmunya
nyampe ke para jamaah. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita lebarkan manfaatnya ke semua cabang Al-Fatih, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ke semua kaum muslimin di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa jadi role model untuk Qard di dunia. Ya, kalau kita bisa masuk jurnalnya Al-Azhar kan keren gitu ya. Nggih, Seh. Keren saya. Oh ya, gitu. Nah, itu untuk Qard. Nah, nanti dari 2 program yang kita sampaikan, beberapa program wakaf tadi yang kita sampaikan ya, itu memang 3 tahun ini semuanya baru dimulai, dan rasa-rasanya memang sudah saatnya kita untuk membesarkan ini gitu ya. Nah, setelah ini adalah bagaimana kita di scale up. Nah, ini ada petinggi sebelah saya Sonono yang akan scale up ini menjadi lompatan yang lebih jauh lagi gitu. Mungkin gitu Ustadz Rian ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, mungkin kita kasih lihat dulu contoh akad wakaf mustarak yang ada di Ayah Kurban. Ya. Ini ya tadi belum dilihatkan. Ya. Jadi poin-poinnya sudah disampaikan Ustadz Muslim. Nah, ini. Iya, ini memang di awal kita buka dengan ada sedikit mengantar dari guru kita Ustadz Budi terkaitnya ini suatu penghargaan bagi para awalun yang memulai akad wakaf yang berbeda dari biasanya, karena ini kan ya tadi sudah disampaikan bahwa kita coba untuk detail, tidak hanya sekedar wakaf terserah yang tadi awal Pak Hasan sampaikan gitu. Sambil silakan nanti mungkin beberapa peserta sudah berwakaf di Ayah Kurban, sudah mendapatkan buku akad wakafnya ya, bisa sambil dimurajaah lagi, silahkan dibaca, diulang gitu kan, mungkin bisa sambil dilanjutkan saja, kita baca sekilas karena berhubung waktu juga kita next lagi. Nah, tadi ini sedikit mengantar dari mukadimah dari Ustadz Budi ya. Mukadimah dari Ustadz Budi, terus lanjut. Tadi coba back dulu sedikit ada sedikit kalimat yang disampaikan bahwa ini kan salah satu kalimat yang selalu disampaikan oleh Ustadz Budi untuk masalah wakaf ya. Tidak ada seorang pun sahabat zu maqdiratin, gimana Ustadz? Iya, itu makdirah. Zu maqdirah illa Waqafa. wakafnya. Ini bahwa di sini memang akad kurban ini karena kita mainnya saham ya, saham itu kita potong paling kecil itu nilainya di 25.000. Jadi walaupun beliau wakafnya hanya 25.000 ya kita treat masih sama semuanya. Semuanya mendapatkan akad wakaf ini. Mungkin bisa lanjut lagi, mungkin bisa sekilas saja. Nah, ini ada nama-namanya. Wah, contohnya Ustadz Ardan. Masya Allah. Mungkin ada wakifnya di sini ternyata. Di sini enggak ada. Ya mungkin bisa di skip aja ya. Malu nanti Ustadz Ardan ini kan baru. Ini Ustadz Ardan kenapa jadi contoh? Memang waktu itu Ustadz Ardan karena kita udah tetanggaan waktu itu, saya dicegat keluar pintu. Ustadz Muslim, saya yang pertama wakaf. Oke Ustadz, siap. Saya langsung datengin rumahnya. Ya, Ustadz Ardan yang tanda tangan pertama nih, Masya Allah. Walaupun sebenarnya yang pesen ke saya itu Ustadz Budi. Cuma kan cegat beli salib ya. Iya, sudah tahu Masya Allah Ustadz Ardan. Ini bisa lanjut aja. Rossi nyalip ke Ya lanjut aja. Kalau tetanggaan ya. Kalau tetanggaan. Ya ini bisa ini efek tetangga. Efek tetangga. Tetangga. Aku ciro. Ya mungkin bisa dibaca nanti, mungkin file ini nanti bisa kita bagikan juga ke para peserta nanti untuk tawaf cabang. Kita sebagian memang sebenarnya sudah minta, cuman emang agak kita tahan karena khawatir ruhnya belum sampai gitu. Jadi semoga nanti di cabang juga bisa sambil dibaca detail akad aslinya yang awal seperti apa. Baru ya sambil kita pelajari. Ya ini cuman tampilan aja sedikit. Nanti jadi 12 poin yang awal tadi dimasukkan semua di sini. Betul. Ya? Jadi dari 12 jadinya lebih dari 12. Ada 12 pas. Dipas-pasin itu. Maklum, masih magang bikin draftnya. Iya. Jadi memang ya kita sesuaikan, mungkin kita sanggupnya baru segini, mungkin semoga kedepannya ya kita
bisa terus Sempurnakan. kembangkan. Dan selanjutnya juga bukan dari tawafnya, malah kita berharap para wakif ini bisa lebih kreatif. Iya, betul. Jadi bisa apapun yang ingin disampaikan bisa dituliskan, walaupun nanti ketika sudah detail banyak akhirnya tawaf nolak, nggak sanggup. Ya bisa jadi nanti lah itu teknis ya di lapangan ya, bisa jadi untuk pelajaran untuk kita sebagai nazir, bisa juga untuk sebagai dari wakif juga bisa lebih kreatif lagi untuk masalah akad wakaf. Itu saja Seth. Baik, jazakallah, Muslim. Ini Emang menarik ya yang untuk apa akad ini, karena kalau Ustadz Muslim itu beliau membahasnya akad itu dari Sultan Qalawun yang 500 baris ya. Kemarin Ustadz Budi kasih unjuk itu ke kita, ada wakaf dari Lala Mustafa Wayalihi, dan bersama itu ada ikrar wakaf dari istri beliau Fatimah Khatun, itu 300 halaman. Bukan baris, 300 halaman, jadi buku sendiri. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini fungsinya luar biasa besar. Salah satunya adalah dan saya yakin ini inspirasinya selain dari ayat Quran yang suruh mencatat itu memang seperti yang dilakukan oleh sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kamu lihat hari ini pinggang saya diikat oleh batu karena kelaparan, hari ini saya sudah berwakaf atau bersedekah sebanyak 3.000 dinar. 3.000 dinar itu kan 9 atau 10 miliar itu. Ali bin Abi Thalib orang yang nggak dikenal kaya pada waktu itu. Artinya catatan ini akan sangat penting nanti kalau kita punya anak. Coba bayangkan kalau seandainya dari kita lulus kuliah, kita catat semua sedekah yang kita atau semua wakaf yang kita lakukan, ada bukunya, kita punya anak. Nah, dulu ayah waktu kuliah, lulus kuliah, gaji ayah cuma 2 juta. UMR itu, ayah sudah bisa berinfak selama setahun ini. Itu luar biasa untuk anak-anak kita. Dan juga nanti seperti kitab buku-buku catatan akad wakaf ini, setelah kita meninggal, itu jadi hal tersendiri buat anak-anak kita. Karena kita nggak tahu, fitnah untuk anak-anak kita nggak tahu seperti apa. Sampai bahkan Nabi pun, Nabi Yakub ketika akan meninggal, yang ditanyakan kepada anaknya, siapa yang kau sembah? Sampai sekrusial itu. Nggak sekedar jadi orang pelit ya. Nabi itu takut terhadap anaknya akan jatuh kepada kesyirikan. Dan Nabi Yakub itu nabi yang ke atas dan ke bawah itu adalah keluarga besar Nabi. Ke atas Nabi, ke bawah Nabi, ke samping juga para Nabi. Dan yang ditanyakan kepada anak-anaknya adalah madza ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah saya meninggal. Maka ini merupakan catatan-catatan ini, buku-buku ini bisa menjadi satu hal yang nanti kita berikan ke anak-anak kita, dan supaya mereka minimal malu. Bapak saya yang pendidikannya cuma S1 bisa melakukan ini. Bapak saya yang penghasilannya cuma sekian sudah bisa melakukan ini. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Dan juga terkait dengan qard itu saya jadi kepikiran juga, memang qard ini harus berseni, melakukannya harus ada seninya, karena kita belum menemukan dalam sejarah itu Islam menginstitusikan pinjam meminjam. Nanti akan ada inspirasi, wah gimana kalau bikin qardul hasan, kita bikin online, kayak apa, peminjaman online dan itu lain sebagainya. Dalam Islam itu memang pinjam meminjam itu tidak diinstitusikan. Hari ini ada cara berpikir yang berbeda. Hari ini pinjam meminjam itu jadi lifestyle, jadi kebanggaan. Orang punya kartu kredit di dompetnya itu jadi kebanggaan. Sementara sebenarnya dalam Islam itu meminjam adalah hal yang jangan dilakukan. Itu hal yang dibolehkan, cuman semaksimal mungkin jangan dilakukan. Dan meminjamkan itu hal yang sangat dianjurkan. Sampai ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan pahala orang yang memberi 10 dan pahala orang yang meminjamkan 18. Sampai Rasul nanya ke Jibril, ya Jibril, kok bisa orang yang meminjamkan 18 dan yang memberi 10? Jadi ada dua mindset berbeda bagi yang meminjamkan, dan kata Jibril, orang yang meminjamkan nggak akan minjam kecuali dia terpaksa. Dan kalau kamu beri, belum tentu orang itu butuh. Belum tentu orang itu sangat butuh dengan itu. Tapi kalau orang minjam, itu biasanya pasti terpaksa. Maka hari ini ketika lifestyle-nya berbeda, kita perlu cara mencerdaskan masyarakat. Tetap meminjamkan, cuman harus ada pesan untuk mencerdaskan masyarakat. Itu seninya ada di sana. Baik, tadi kita bahas dua hal, dan saya yakin di tawaf cabang ada banyak hal juga yang bisa di-share. Namun kebetulan karena kita keterbatasan waktu dan tempat, dari tawaf pusat saja yang bisa, dan insya Allah nanti ada daurah offline, kita bisa sharing lebih banyak hal lagi. Kami butuh informasi juga, dan kita saling memberikan watawasau bil haq watawasau bil haq, saling memberikan wasiat kebaikan untuk apa yang kita lakukan. Nah, ini ada dua program yang kami rasa termasuk program yang terbaik yang pernah kita lakukan di tawaf.
Namun pertanyaan berikutnya, kita nggak berhenti di 2 program ini saja. Artinya kita nggak mencukupkan bahwa manfaat itu diterima oleh beberapa orang saja. Kita harus butuh perluasan atau scale up terhadap program ini. Nah, untuk itu kita punya maklar kasus yang khusus untuk kasus scale up ini, ada Akh Faiz. Ada beberapa hal mungkin yang mau Akh Faiz sampaikan. Beliau adalah CMO, Chief of Marketing Officer. Pokoknya kerjanya ya scale up lah. Ada yang hal kecil yang kita lakukan dan itu bagus. Bagaimana manfaat hal yang kecil itu, ini seperti prototipe ya. Udah ada hal kecilnya, bagaimana supaya hal kecil ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, mungkin Faiz bisa di-sharing beberapa hal. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya duduk di sini nih bukan berarti lebih mulia ataupun lebih berilmu, tentu tidak ya. Di samping kita bisa lihat, di samping kami nih, di samping saya pribadi bisa dilihat ada Ustadz kami ya, Ustadz Fitrian Kadir, dan orang-orang awalun yang mengawali gerakan di tawaf ini, Masya Allah, Pak Hasan, Pak Muslim, dan tentu di depan di studio ini Masya Allah guru-guru kami dari Baitul Hikmah Nusantara. Mohon maaf dan mohon izin saya di sini, apalagi para ayah bunda yang menyaksikan dari di rumah ya, dari gadgetnya, dari desktopnya. Saya mohon izin untuk bercerita. Saya tetap di sini, saya duduk di sini karena ini adalah tugas dari CEO ya. Ancamannya keras. Ya, ancamannya bisa makan nasi sama lontong aja. Nasi lauknya lontong. Ya, jadi saya bertugas di sini tuh untuk bercerita ya. Jadi sekali lagi saya mohon izin kepada para guru di samping saya dan para guru di depan maupun di rumah. Begitu, baik, sebelumnya di hari yang terbaik ini izinkanlah saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru mukadimah. Jadi saya di sini berduduk ya kan untuk bercerita tentang cita-cita kita bersama, tentang cita-cita tertinggi kita. Tentu para ayah bunda telah membaca tentang modul kutab ya kan. Kita punya tugas mulia ya kan, untuk kita semua yang sangat merindukan peradaban yang gemilang, peradaban ilmu yang sangat mulia, peradaban yang bukan galau karena harta, tapi peradaban yang galau karena pahala ya kan. Ustadz Rian sering menyampaikan tentang, ataupun Ustadz Budi ya, di dalam kitab Jamilul Ulumul Hikam itu pernah menyampaikan tentang nggak ada tuh sejarahnya para sahabat tuh iri dengan sahabat-sahabat yang kaya, kecuali karena satu hal. Karena para sahabat yang kaya itu bisa sholat, bisa dapatkan pahala sholat, bisa dapat pahala berpuasa, tapi juga dapat pahala berinfak. Sementara orang-orang yang kekurangan gitu ya, itu iri karena itu, karena untuk melakukan pahala. Nah, jadi saya di sini untuk bercerita tentang cita-cita kita bersama untuk mewujudkan peradaban yang mulia, yang mana di modul kutab disampaikan tentang menjalankan visi Rasulullah terhadap generasi abad 21. Terus gimana cara kita mencapai kepada visi Rasulullah di abad 21? Mungkin di kajian pertama Ustadz Budi Asari telah menyampaikan tentang mewakafkan Indonesia. Jadi itu adalah milestone kita untuk mencapai visi Rasulullah untuk kita di abad 21, yaitu adalah menjadikan generasi sesuai manhaj sahabat gitu, manhaj nubuah. Nah, milestone-nya itu dengan wakafkan Indonesia. Sebelum kita mewakafkan Indonesia, apa sih yang perlu kita lakukan agar kita bisa mewakafkan Indonesia ini? Caranya adalah silent, tenang, pelan-pelan aja, nggak usah berisik. Karena kalau kita langsung mensondingkan wakafkan Indonesia, ngeri juga Pak, ya kan? Karena nanti ada video menarik ya, perkataan tentang Muhammad Nasir. Ketika kita ngaji itu biasa aja, tapi ketika kita mulai melakukan ekonomi, maka mulai diawasi. Apalagi kalau ketika kita berpolitik, maka kita akan diperangi. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam gerakan kita, ya kan? Nah, caranya gimana nih, ya kan, untuk mewakafkan Indonesia? Milestone-nya, caranya itu adalah dengan yang pertama, mengembalikan generasi ini jadi generasi dengan peradaban ilmu. Menarik ya. Nah, mengembalikan generasi peradaban ilmu ini, tentu caranya adalah dengan mewujudkan pendidikan sebagaimana pendidikan manhaj nubuah dulu. Apa itu pendidikan yang sangat mulia? Kita memuliakan guru-guru kita, ya kan? Makanya kemarin ada wakful fuqaha gitu ya. Itu adalah salah satu cara tuh yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita memberikan pendidikan yang gratis tapi berkualitas, bukan hanya untuk orang-orang yang berkekurangan, tapi buat semua pihak. Karena emang pendidikan dan kesehatan itu adalah bukan unit bisnis, tapi itulah unit pengabdian. Jadi ketika kita
memiliki visi untuk menjalankan visi dari Rasulullah terhadap generasi kita di abad 21, ya kan? Caranya adalah dengan mewakafkan Indonesia. Sebelum mewakafkan Indonesia, kembalikan pendidikan sebagaimana mestinya. Dengan cara pendidikan yang gratis. Kalau bisa kita mulai dari kita nih, dari kutab, ya kan? Kita mulai dari madrasah, kita mulai. Nah, gimana cara mengembalikan pendidikan gratis tadi, ya kan? Dengan guru-guru yang kita muliakan, ya kan? Coba deh kita sama-sama mewujudkan itu dengan cara, ini ada target nih sekarang, ya kan, kita tahu sama-sama di sana. Ada yang namanya Madrasah Al-Fatih di Situ Daun. Ya kan, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi tentu ada Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Besar. Buat Allah sih itu kecil, ya kan. Apalagi buat ayah bunda di rumah tentu itu tinggal udah selesai. Amin. Jadi tenang aja, ya kan. Ya kan? Jadi gimana caranya, ya kan? Ayo sama-sama kita luruskan niat bersama untuk menjalankan visi Rasulullah di generasi 21 ini, ya kan, dengan cara menyatukan hati kita, menyatukan gerakan kita bersama-sama. Tentu di sini tadi disampaikan sama Ustaz Rian, karena kesempatannya duduk di sini 4 nih, ya kan, kamera sampai dimasukin ke dalam karena emang sempit, ya kan. Jadi kita berharap semoga BN insyaallah ada 17 lantai atau berapa gitu ya, bisa untuk ahli ilmu berkumpul, masya Allah, ya itulah ahli ilmu. Nah jadi gimana caranya, ya kita sama-sama nih nyatukan gerakan, nyatukan hati, wujudkan pendidikan dimulai dari Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Tahu nggak sih, Madrasah Al-Fatih Situ Daun itu muat buat 1000 orang. Artinya nih, kalau kitab Al-Fatih ada 33 cabang, gitu ya, itu anak-anak yang lulus tuh bisa masuk madrasah, gitu loh. Emang itu diciptakan bukan punya Depok doang, punya se-Indonesia. Kok saya jadi promosi ya? Mohon maaf teman-teman, tapi ini serius. Marketing. Ini serius ya, inilah CMO. Ya, ini tadi bukti ini. Jadi yang pertama, coba kita sama-sama menyatukan hati kita, menyatukan gerakan kita. Coba deh di daerah ya, pengurus tawaf sama-sama yuk besok di tanggal 16, 17, 18 kita sharing bareng-bareng di Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Di tanah wakaf kita berdiskusi tentang wakaf. Ajib nggak tuh? Di tanah wakaf kita berdiskusi tentang wakaf, ya kan. Jadi ini undangan untuk para guru-guru kami PJ Syar'i di manapun para guru berada. Masya Allah ada backsoundnya, mungkin kedengaran di rumah. Ya itulah. Jadi itu yang pertama, ya kan. Jadi yang pertama kami mengundang untuk menyatukan hati dan gerakan kita bersama di Madrasah Al-Fatih Daun, insya Allah tanggal 16, 17, 18. Bagi ayah bunda yang bukan PJ Syar'i, yang bukan pengelola tawaf atau pengelola kutab, boleh kok datang di hari terakhir tanggal 17, insya Allah ada guru kita akan menyampaikan beberapa tausiahnya ya di tanggal 18, mohon maaf, di tanggal 18. Cuman kalau pengen datang tadi tanggal 17 malam boleh. Tapi ini informasi aja ya, tidurnya tuh di masjid. Jadi kalau bawa keluarga atau anak-anak harap berhati-hati, ya kan, karena kamar mandinya, ini kan masih pembangunan, ya kan, masih pembangunan. Jadi harap bawa sleeping bag, bawa obat nyamuk, ya kan, pasti banyak nyamuk. Silakan kita menyatukan hati bersama-sama di tanggal 16, 17, 18. Nah, kalau kita emang berniat nih, udah berniat sama-sama, ya kan, untuk menyatukan hati dan gerakan, apa sih gerakan yang pengen kita wujudkan pertama kali? Kita lunasin yuk Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Yuk. Insya Allah kita sama-sama kita punya program namanya Wakif Get Wakif, ya kan, karena bisa jadi kita belum bisa mewakafkan harta kita, tapi kita bisa jadi mewakafkan relasi kita, mewakafkan, mengajak orang-orang untuk berwakaf. Tadi disampaikan sama Ustaz Rian, yang mengajak itu juga mendapatkan pahala yang sama kok, bukan hanya pahala tapi seolah-olah sama gitu ya Ustaz Rian ya. Nah, sebelum dijelaskan lebih lanjut, ini bakal ada video menarik, Masya Allah, la quwata illa billah. Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Kerap kali kita melihat bahwa wakaf, infak, dan sedekah itu adalah amalan sosial atau ibadah sosial. Namun, dalam beberapa fase di sejarah, kita akan temukan bahwa wakaf, infak, dan sedekah itu adalah amalan personal dan egois. Seperti yang terjadi pada masa Rasul SAW ketika Rasul akan membeli tanah yang nantinya dijadikan untuk Masjid Nabawi, Rasul melakukan negosiasi yang cukup alot dengan 2 orang anak yatim pemilik tanah tersebut. 2 anak yatim katakan, "Tidak ya Rasulullah, bal nuhibuhu laka ya Rasulullah. Kami tidak menjual, justru kami menghibahkan tanah ini untuk engkau ya Rasul." Tapi Rasul tetap menawar.
Kerap kali kita melihat bahwa wakaf, infak, dan sedekah itu adalah amalan sosial atau ibadah sosial. Namun, dalam beberapa fase di sejarah, kita akan temukan bahwa wakaf, infak, dan sedekah itu adalah amalan personal dan egois. Seperti yang terjadi pada masa Rasul SAW ketika Rasul akan membeli tanah yang nantinya dijadikan untuk Masjid Nabawi, Rasul melakukan negosiasi yang cukup alot dengan 2 orang anak yatim pemilik tanah tersebut. 2 anak yatim katakan, "Tidak ya Rasulullah, bal nuhibuhu laka ya Rasulullah. Kami tidak menjual, justru kami menghibahkan tanah ini untuk engkau ya Rasul." Tapi Rasul tetap menawarnya dan akhirnya Rasul beli tanah tersebut, dan di atas tanah itu berdiri Masjid Nabawi yang sampai hari ini masih ada dan kita kunjungi. Atau di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mewakafkan tanah beliau yang besar setelah perang Khaybar, setelah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, beliau undang semua sahabat, baik itu muhajirin ataupun ansar, untuk bisa datang ke istana menyaksikan ikrar wakaf Umar bin Khattab. Dan targetnya adalah, sepulang dari situ, Jabir bin Abdullah mengatakan, setelah acara tersebut, tidak saya dapatkan satupun sahabat Nabi yang memiliki maqdirah atau sedikit kemampuan, kecuali pasti berwakaf. Dan Umar, tanpa disadari, sudah menjadi inspirasi wakaf oleh banyak sekali orang setelah itu. Pada hari ini, insya Allah hari Jumat, 11 Safar 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2020, seorang hamba Allah yang penuh kekurangan ini bahwa atau mungkin dilaksanakan bahwa salah satu wakaf yang terbaik adalah wakaf pada ahli ilmu, dan itu akan berterusan ilmunya. Dan alhamdulillah dapatlah ide kemarin untuk memberikan atau mewakafkan perpustakaan pribadi dalam bentuk digital yang hari ini saya sudah siapkan dalam bentuk tablet. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kemarin kami melakukan program wakaf untuk satu sakan di Madrasah Al-Fatih Sudaun. bermaksud mewakafkan sebuah mobil dengan menunjuk tawaf sebagai pengelolanya. Wakaf ini diwakafkan dengan tujuan agar digunakan untuk keperluan kebajikan. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan kami bisa berwakaf di Madrasah Al-Fatih Sudaun. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Maka wakaf adalah suatu ibadah yang dari satu sisi dia menjadi ibadah sosial, tapi dilihat di sisi lain dia adalah ibadah personal dan dia adalah bisnis antara wakif dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wakif perlu sangat cerdas untuk tidak saja melakukan satu wakaf, tapi hendaknya wakafnya itu bisa menjadi multiplier effect, berdampak pada wakaf-wakaf berikutnya. Karena ini disebut sebagai wakaf yang terbaik, yaitu wakaf yang mendatangkan wakaf berikutnya. Maka mari kita bersama-sama fastabiqul khairat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada tentang coba aja di wakafinAja.id, sebuah gerakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi kita lihat sama-sama video yang sangat bisa dibilang menyejukkan hati ya, menghidupkan hati kembali. Dari ini kejadian di daurah wakaf, ya kan? Ketika daurah wakaf tiba-tiba ada ayah solih yang mewakafkan mobilnya. Jujur aja saya iri banget sih, jujur saya iri banget, karena itu kesempatan emas ya. Beliau kayak Umar bin Khattab, sahabat mulia yang mengawalinya, tiba-tiba setelah itu ada yang wakaf lagi, Dr. Zaidul untuk wakful fuqaha, ada yang wakaf lagi, ada yang wakaf lagi. Wow, Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Benar, asli, maksudnya gimana ya bahasanya. Jadi pada hari ini izinkanlah kami untuk membacakan sebuah press release terhadap pembangunan Madrasah Al-Fatih. Saya izin baca ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin yang bersemangat menghadirkan kebermanfaatan bagi seluruh alam dan mengembalikan peradaban Islam sebagaimana dalam sejarah kebesarannya di masa lampau. Saat peradaban Islam bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin, tapi juga bagi seluruh alam. Izinkan kami menyapa di hari terbaik, di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah hari ini Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia Baitul Mal Khotulistiwa akan melakukan launching secara soft launching wakafinaja.id. Wakafinaja.id adalah sebuah platform untuk memudahkan orang melakukan tabungan akhirat. Sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Budi Asari tentang tabungan akhirat. Saat ini jelas transaksinya masih fokus terhadap satu hal. Kita bakal fokus terhadap satu hal, yaitu adalah Madrasah Al-Fatih Situdaun yang membutuhkan dana sekitar 63 miliar, tapi itu kecil ketika itu dibagi oleh 1.000 orang, 10.000 orang, ataupun 1 juta orang. Makanya kalau kita bareng-bareng jadi kecil banget, teman-teman. Jelas platform ini belum sempurna, masih butuh masukan dan nasihat dari ayah bunda di rumah untuk perbaikan serta keberkahan. Karena itu mohon masukan, nasihat dan doanya. Pagi ini kita launching 1.0 dari wakafinaja.id. Jadi mohon banget dicoba sekarang. Tolong dibuka handphonenya. Kalau yang nonton di handphone ya udah nggak apa-apa, sabar. Tapi kalau Zoom kan bisa ya, dia tetap call ya. Coba sama-sama dibuka handphonenya, kita praktek bareng-bareng aja ya. Karena ilmu tanpa amal tuh, waduh sayang banget. Jadi tolong coba ya, kita cobain sama-sama. Dibuka wakafinaja.id, bisa ditampilin di web wakafinaja.id. Nggak bawa token saya. Ya. Jadi ketika kita tampilin wakafinaja.id, bisa ditampilin di layar ya, sama-sama. Wakafin aja gitu kan. Ih, mobilnya bagus, wakafin aja gitu. Ih, Masya Allah, bajunya bagus, wakafin aja. Wah, Masya Allah ya, banyak tuh rekeningnya. Perusahaannya Masya Allah, omsetnya wakafin aja. Ya iya dong, abadikan harta kita sama-sama. Kita udah belajar, nggak diamalkan buat apa? Jadi kita bakal buka wakafinaja.id, dilihat tampilan mobile, ya kan? Jadi itu ada peluang pahala jariah wakaf Madrasah Al-Fatih Situdaun. Diklik aja gambarnya langsung, atau ke bawah juga bisa. Terus coba masukkan nominal donasi, terserah kita berapa aja. Apalagi ini hari Jumat, hari yang mulia. Ini buat belajar ya. Kalau ini enak dan nyaman silakan dicoba, ya kan. Terus klik itu gambarnya, klik coba gambar di website. Terus diklik, terus klik gambarnya, klik. Ya klik aja gambarnya. Salah 10 miliar Nah itu udah ada gambarnya ya teman-teman ya. Itu masukkan nominal donasi Anda. Coba teman-teman yang di rumah silakan masukkan donasi, terserah berapa aja. Coba contoh diklik deh, masukkan nominalnya. Ini di gambar di website muncul kan? Di Zoom muncul kan? Coba masukkan 1, kosongnya lagi. Nah udah cukup, udah pusing saya. Cukup. Ini berapa sih? 1 M. Coba Bismillah, coba tes donasi sekarang ini, ngetes aja teman-teman. Boleh di rumah berapa aja, ngecek sesuai kemampuannya, terserah. Nama lengkap silakan Ahsan gitu tulis aja. Ahsan ya. Ahsan siapa? Ahsan siapa? Hamzawi ya. Hamzawi ya kan? Ini kursi paling mahal. Emailnya tawafpusat@gmail.com. Emailnya apa? Emailnya apa? Ahsan apa? Emailnya Ahsan.hamzawi. Ahsan. Ini kita saksikan sekaligus teman-teman di rumah sebuah wakaf 1 miliar di hari Jumat, Masya Allah. Ahsan Hamzawi @gmail.com. Nomor teleponnya Pak, mohon maaf. Teleponnya Pak saja lah. Oh ya, 0856 0812, mohon maaf. 0812. Ini aktif. Oh ya, gini teman-teman, kalau bisa teleponnya ini masukkan nomor WhatsApp-nya, ya kan? Ini wakaf 1 miliar di hari Jumat ya, Masya Allah. 0856. Masya Allah. 0856 teleponnya. 0856. Dijabah. 0464. Masya Allah nih Pak Hasan disaksikan oleh para ayah dan ibu soli. 0464 8 nih 4 kali. 8888. Emang orang marketing. Sudah, terus transfer ke BSM. Enggak, BNI Syariah aja. Karena kalau BSM ini, gini, teman-teman saya jelasin. Per hari ini, alhamdulillah nih, mohon bantuan buat teman-teman sekalian. Kalau BSM ini kita alhamdulillah sudah otomatis check-in. Jadi ketika teman-teman transfer, itu langsung keterima gitu. Kalau BNI sama CMB, itu masih belum. Mohon doanya. Jadi makanya, saya minta tolong buat ini serius emang pengen dicoba. Ketika ada bugs wajar soft launching 1.0. Ini ada gambar saya nggak sih?
Enggak. Oh ada ya. Lanjut ya. Jadi kalau yang BNI Syariah ini belum ini. Yang BNI Syariah ini belum otomatis check out ya. Kalau Mandiri Syariah, kalau Mandiri Syariah itu sudah otomatis. Jadi kita klik coba BNI Syariah. Karena nanti Pak Hasan, mohon maaf, Pak Hasan mau transfer ke BNI atau Mandiri? Enaknya mana? Pak Hasan mau yang mana? Masalahnya tokennya nggak dibawa. Ya, gampang. Bu Ayu. Pak Hasan lebih nyaman Mandiri atau BNI? Sama aja. Masih di GTM. Sama aja. Enggak apa-apa. Mandiri. Mandiri Syariah ya, Bu Ayu di rumah yang menyaksikan ini, Masya Allah bisa coba transfer ya. Ini kalau bener transfer, ngeklik dia otomatis kalau Mandiri. Bayar sekarang. Kita klik. Bismillah. Nah, 1 M aja itu udah saya udah deg-degan. Bismillah, Allahu Akbar. Bayar sekarang, oke. Bentar. Bismillah ini. Nah ya. Ini Ahsan Hamzawi. Alhamdulillah. Jadi tulisan gini teman-teman. Ketika teman-teman berdonasi bakal tulisan gini, alhamdulillah terima kasih Bapak Ahsan Hamzawi telah bersedia. Jadi tinggal disalin aja nomor invoice-nya ke bawah, Bank Tujuan. Jumlah wakafnya adalah 1 miliar. Jangan lupa teman-teman transfer sesuai kode unik. Ya. Jadi transfer sesuai kode unik ini kenapa kayak di pasar ya, saya mohon maaf. Ya, jadi transfer sesuai kode unik ya kepada Ibu Ayu di rumah. Saya pandu Bu, 1 ya 000. Bukan. Ini live conference ya, Masya Allah ini bakal 1 miliar langsung dari Pak Ahsan. Pak Ahsan sebelum ini kan karena saya takut pemaksaan kan, karena kan wakaf boleh pemaksaan. Jadi Pak Ahsan boleh baca dari atas aja. Silakan Pak Ahsan kalau mau baca. Gimana tadi? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak saya. Bapak saya bersedia mengisi formulir kesediaan donasi. Di bawah ini adalah informasi detail donasi Anda, nama lengkap, bla bla bla, email bla bla bla, nomor telepon, salah nomor teleponnya nggak apa-apa deh. Nomor invoice. Nah, nomor invoice ini nanti gunanya bisa untuk ngetrace ya. Iya. Status pembayaran kita seperti apa gitu ya. Betul, Pak. Jadi diinget-inget ya, Bapak Ibu sekalian, nomor invoice ini nanti bisa untuk digunakan ngetrace. Jadi benar nggak wakafnya sudah nyampe ke rekeningnya Nadir gitu ya. Jadi semuanya coba kita ini transparan. Dan ada bank tujuannya, jumlahnya 1 miliar. Ini beneran nggak kurang? Yes. Tes dulu. Jadi nanti kalau ini silakan yang di rumah boleh ngetes. Jadi sampai gitu terus coba klik nih contoh ya, konfirmasi, klik ya kan. Sudah kalau dia BSM harusnya dia langsung otomatis, tapi karena kita klik konfirmasi, jadi kita perlu ini dulu nama pemiliknya siapa, dari bank mana gitu kan. Sedikit aja nggak usah, itu opsional yang ini lain. harus sama nanti namanya dengan yang transfer Iya, pakai transfer. Iya. Karena itu memudahkan kami para Yes I am Nadir gitu ya untuk ngecek itu bener atau enggak, terus masukkan bukti pembayaran. Oke, kembali ke kamera. Nanti insya Allah kita bakal cek dari Ustadz Muslim. Iya. Ya, jadi Bismillah. Oke. Kamera. Oke. Yang tadi aja yang belum. Oke. Sudah siap? Baik, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita udah ganti baju. Yes, I am Nadir. Tadi itu adalah bajunya Wakaf Karim, teman-teman. Itu dari namanya Ustadz Muslim Karim. Ya kan? Sebelumnya ada program Kodrul Hasan, namanya Pak Hasan. Teman-teman kalau telah belajar selama 12 hari, ciptakan program-program untuk umat ini, untuk berkah umat ini. Kalau pengen pakai nama teman-teman nggak apa-apa. Ya kan tadi kita lihat itu tentang baju Power Rangers ya. Masya Allah, satu-satu bisa dipesan di Wakaf Karim. Dan ini baju wakafinaja.id. Insya Allah bakal di launch juga hari ini. Kita bakal PO selama 4 hari. Buat teman-teman yang bangga dengan Yes I am Nadir, juga ada tentang Yes I am Wakafers ya. Wakafers juga ada. Wakafers itu adalah wakif, ya kan, orang-orang yang berwakaf gitu ya. Wakafers. Ada juga pokoknya nanti lihat aja. Insya Allah kita akan tampilkan di ini kameranya mana? Di situ yang tengah Mas. Oke. Insya Allah nanti kita bakal tampilkan di link teman-teman untuk di Zoom teman-teman. Sekali lagi tadi itu adalah 2 program untuk kita bersama. Satu adalah program wakafinaja.id. Jadi teman-teman bisa klik wakafinaja.id dan tolong banget, ini saya minta tolong secara pribadi. Bukan ngerjain ini asli, tapi ini serius. Coba berapa aja
coba deh, ada dapat WhatsApp nggak sih? Ya kan? Dapat wakaf nggak sih? Dapat wakaf, dapat WhatsApp nggak sih? Dapat email nggak sih? Nah, biasanya emailnya itu masih di spam. Terakhir tadi kita coba emailnya masih di spam. Coba kalau teman-teman sekarang masih di spam atau enggak? Kalau emang masih di spam, klik report not spam. Report no spam. Jadi biar apa? Biar email kita ini terbukti baik. Jadi ini adalah ikhtiar kita sama-sama untuk di cabang nanti jika ada pembangunan, karena sebagaimana disampaikan Ustaz Rian, nanti insyaallah Ustaz Rian bakal sampaikan, nggak ada tawaf yang lebih baik, semuanya sama-sama baik dan kita harus saling mendukung. Jadi mungkin itu 2 programnya. Satu, ini adalah baju buat kita di tanggal 16, 17, 18. Kalau teman-teman mau pesen, insyaallah nanti akan kita share linknya di Telegram. Jadi teman-teman bisa klik juga linknya. Terus juga di hari ini, insyaallah ini hari Jumat, saya juga nggak pengen jadi nazir aja, ya. Saya juga pengen jadi wakif. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami telah melakukan kolektif terinspirasi dari Bandung yang telah melakukan kolektif. Kami juga telah melaksanakan wakaf kolektif. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah izinkan kita terkumpul dana sebesar, alhamdulillah, insyaallah hari ini juga kita akan berangkat wakaf kolektif senilai 643.514.166 rupiah dari tim Project Akhirat bersama teman-teman Taubaters. Oh iya, saya mohon maaf, saya harus ganti baju dulu, ini pesan sponsor. Boleh saya izin ganti baju? Di gambarnya coba di itu dulu biar enak. Di zoom. Di transisi dulu, ini pesan sponsor teman-teman. Nggak usah, ya udah, mohon maaf ya. Bismillah teman-teman. Mohon maaf, ini emang baju 3 lapis tadi, ya salam. Tapi yang keringet yang sebelah. Iya, yang keringet yang sebelah. Ya, jadi ini adalah pesan sponsor. Masya Allah, alhamdulillah. Insyaallah hari ini di hari Jumat kita akan menyampaikan wakaf kolektif senilai 643.514 juta rupiah dari tim Project Akhirat bersama teman-teman Taubaters, Ayah Solih OTS di Bandung, Kang Indra Nugroho, bersama Akhil Karim Muzamil Hasbalah, bersama Akhil Karim Muslih di Solo, juga dari bersama Kang Randi Musril, Akhi Yusuf, beliau adalah admin Al-Fatih di Malang, bersama Mas Eko, Mas Rama, Mas Azizi, Mas Randy, dan tentu kami nggak bisa sebut satu-satu ya. Dan ini nggak sendirian, juga dibantu oleh Dr. Zaidul Akbar, Masya Allah, Bang Tengku Wisnu, Mas Ari, Mas Yuda, dan seluruh orang baik yang tidak mungkin disebut satu persatu, karena jumlahnya total ada 4.425, dan ini yang melaporkan. Sebenarnya kalau di catatan kami yang terkumpul itu dananya sekitar 1,5M ya. Sekitar segitu, tapi wakifnya masanya belum ada, jadi kita sampaikan yang wakifnya jelas sekitar 600 sekian juta. Insya Allah nanti kita akan laksanakan akadnya. Yang pertama. Yang kedua juga, saya nggak pengen saya cuma menjadi kolektif gitu ya. Saya juga insya Allah ingin mewakafkan akun saya Taubaters yang sekarang followersnya masih sedikit sih, 345.000. Itu akan saya wakafkan setelah saya selesai mempelajari tentang wakaf hak, seperti apa sigotnya. Setelah sigotnya selesai akan kami wakafkan insyaallah. Dan juga kami juga mewakafkan sebuah unit laptop ROG untuk mendukung media Al-Fatih, yang mana nanti mauquf alinya adalah tim Project 60M, dan setelah itu adalah diberikan kepada tim santri media Al-Fatih yang saat ini sedang belajar tentang media. Terus yang ketiga, kami juga mohon izin untuk mewakafkan suatu unit motor untuk mendukung operasional dari para nazir tawaf pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya, semoga Allah menguatkan hati kami, Allah menjaga ilmu kami, dan tentu Allah menguatkan gerakan kita bersamanya. Saya kembalikan kepada Ustadz kita bersama, Ustadz Fitrian Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih akhi. Masya Allah, kalau sama Faiz ini emang darah muda ya, darahnya Roma Irama. Jadi menggebu-gebu, Masya Allah. Padahal semalam kita cuma ngasihnya nasi, lauknya lontong. Saya nggak kepikiran kalau nasi lauknya kambing, ini lebih bahaya lagi. Jazakallah khair, akhi, ikhlas semuanya, Pak Hasan, Muslim.
Faiz, kita sudah mepet waktunya juga karena sebagian ikhwah kita di Indonesia Tengah dan Timur akan dan sedang melakukan sholat Jumat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita ini. Dan insya Allah kita akan mengadakan daurah offline. Kami sampaikan informasi, daurah offline itu diadakan 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, 16, 17, 18 Oktober. Jumat, Sabtu itu wajib dihadiri oleh, tiga-tiganya wajib dihadiri oleh para pengurus tawaf, pengelola, kutab se-Indonesia, dan yang terutama adalah asatidz kami, guru kami, para PJ Syar'i se-Indonesia. Harus ada perwakilan dari ketiga entitas ini, ketiga unsur ini. Dan untuk hari Ahad itu kita buka untuk semua peserta, para undangan pun silahkan datang. Insya Allah hari Ahad ada daurah bersama di lokasinya Jumat, Sabtu, Ahad itu di Situ Daun. Kita akan melihat, saya luar biasa semangat dari beberapa teman-teman yang ada di Depok ini, orang tua santri yang semangat untuk nginep di Situ Daun walaupun belum selesai. Jadi semangatnya itu kita harus coba dulu sebelum anak-anak kita coba. Insya Allah kita akan nginap di masjid yang ada di Situ Daun. Belum begitu rapi, tapi ya itu akan menjadi adventure, itu akan menjadi suatu yang berkesan, insya Allah. Dan itu saja. Untuk informasi berikutnya kita akan infokan melewati Telegram atau melewati WhatsApp, insya Allah. Dan ada link yang perlu juga diisi. Ada lagi? Sudah cukup mungkin? Ya baik. Demikian dari kami untuk daurah wakaf online ini, dan nanti kita minta Ustadz Ilham Sembodo. Tidak jadi, baik, di akhir saja. Demikian untuk daurah wakaf kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di daurah wakaf yang offline, yang pertemuan tatap mata langsung. Dan kami dari Tawaf mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, banyak sekali kesalahan atau khilaf kami atau bercanda yang keterlaluan, terutama pada guru-guru kami asatidz PJ Syar'i. Kita mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru dan salah selama penyampaian kita dari awal, persiapan dan penyampaian kita dari awal kegiatan sampai hari akhir ini. Dan kita berdoa semoga di akhir ini Allah ampuni semua dosa kita. Ini menjadi perkumpulan yang diberkahi, dan berpisahnya kita adalah berpisah dengan dosa-dosa yang diampuni. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada segenap ikhwah yang sudah membantu banyak dalam hal ini, pada asatidz kami di Baitul Hikmah Nusantara, pada asatidz yang ada di Yayasan Al-Fatih, tim Dikdasmen, tim media, dan tim IT, serta orang-orang yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga ini menjadi penambah berat hasanah kita, penambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita sudahi, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator Ustadz guru kami, Ustadz Rijoyo. Kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.